Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Anda terlalu berlebihan. Aku pernah dengar di 4 keluarga besar yang wanita yang bernama Mu Suanyin, bahkan asosiasi dan kami takjub pada kecantikannya. Aku juga dengar kalau dia adalah tunangan Ling Tian. Aku nggak tahu apakah itu benar. Kami sudah lama saling kenal, tapi kami hanya teman. Terlepas dari itu, yang membuatku heran adalah Nona Ciling yang tertarik pada kehidupanku. Aku cuma bertanya aja. Perjamuan Panlong akan segera diselenggarakan. Banyak orang yang akan hadir, jadi nggak ada salahnya mulai mencari tahu banyak hal dari sekarang. Di perjamuan sebelumnya, tua muda kami bisa merebut posisi pertama dengan sangat mudah. Nggak akan ada yang bisa menggeser posisinya kali ini. Seorang di belakang berkata, benar sekali. Kali ini, tua muda Ling Tian pasti berhasil masuk keluarga seni bela diri kuno. Dan kami sangat mendukung tua muda Ling Tian untuk itu. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Selama aku, Cao Ling Tian, ada di sini, aku pasti akan menjaga keluarga kalian tetap aman dan sejahtera. Lalu tiba-tiba, kabar buruk, ayahku telah dibunuh oleh orang dari kelompok daftar hitam. Tua muda, nyonya sekalian, kalian harus membalas kematian ayahku. Xiao Liu, ada apa? Orang yang bernama Yang Chengyi ada di luar. Dia target transaksi kita kali ini. Dia bilang dia ingin melaporkan situasinya. Penjaga rumah ingin orang itu diperiksa terlebih dahulu dan menunggu izin masuk dari tuan muda, karena yang ingin dia bahas berkaitan dengan masalah keluarga tuan. Lalu Cao Ling Tian pun berdiri. Untuk apa bertele-tele? Emangnya kenapa kalau itu masalah keluarga? Gak ada orang lain di sini. Biarkan aja dia masuk. Dalam hati orang ini, sepertinya Tuan Muda Ling Tian benar-benar menganggap kami sebagai keluarga dekatnya. Lalu Chengyi masuk. Dia berkata, Tuan Muda Cao, transaksi kita malam ini awalnya berjalan dengan lancar. Tapi Mo Zhenren dari provinsi Jiangnan membawa orang-orang dari daftar hitam untuk membunuh dan merampas muatan kami. Sekarang, semua anggota keluarga Cao yang datang mati di tempat. Sebagian ikut tenggelam bersama kapal muatannya. Dalam hati Ling Tian, lagi-lagi daftar hitam ini, lagi-lagi Monan. Sebelumnya, aku gagal menyingkirkan mereka karena Mu Suanyin terlibat dengan mereka. Ling Tian berkata, Monan ini apa posisinya dalam pasukan daftar hitam? Chengyi menjawab, aku ingat salah satu di antara mereka yang bernama Lao Chu memanggil Mo Zhenren dengan sebutan bos. Lao Chu, aku kenal pria gemuk itu. Dia orang yang banyak andil saat Su Liusha merebut kekuasaan. Sepertinya Su Liusha berutang budi pada Monan saat dia merebut kekuasaan, dan dia sekarang akan bertindak. Monan juga memintaku untuk memberitahu Anda. Dia bilang dia ingin Anda membawa surat nikah. Dia akan menunggu Anda di perjamuan Panlong. Baiklah kalau begitu. Monan, kalau kau emang punya nyali untuk datang, aku akan menguburmu di puncak Gunung Kunlun. Nona Ciling berkata, surat nikah? Surat nikah apa? Apa yang dimaksud adalah surat nikah muda Mu Suanyin? Tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin Tuan Muda Ling Tian punya surat nikah dengan wanita lain. Oh, dalam hati Ciling. Oh, padahal dari kata-kata tadi bisa dipahami kalau Ling Tian memiliki surat nikah. Apakah Cao Ling Tian ini punya mimpi ingin poligami? Apa seluruh keluarga ini mencoba untuk menipuku? Dalam hati Ling Tian, Monan sialan. Kesan baik putri asosiasi padaku jadi rusak karena kau. Cao Ling Tian melanjutkan, apa masih ada lagi yang ingin kau katakan? Chengyi menjawab, tidak ada, tapi Tuan Muda Cao, Anda harus membalas kerugianku. Semua orang terbunuh, kau satu-satunya yang selamat. Tapi kau masih aja nggak bersyukur. Kalau begitu, biar ku kirim kau ke tempat mereka semua. Kau bajingan. Chengyi pun langsung dibunuh. Tubuhnya meledak. Ya! Cao Ling Tian, apa kau ingin membunuhnya? Kenapa kau melakukan hal memalukan seperti ini? Apa kau sengaja? Kupikir kau adalah pria yang lemah lembut. Gak kusangka kau semudah ini berubah jadi kejam saat sesuatu terjadi. Kudoakan semoga kau dan Nona Mu Suanyin langgeng selamanya. Selamat, Monan. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sedangkan Monan, hacu. Aduh, apa ada yang sedang membicarakanku? Nah, ketemu. Dalam hati Mu Suanyin, haruskah aku menelponnya? Dia sedang apa sekarang? Dia selalu aja misterius. Apa dia akan terluka lagi seperti waktu itu? Suanyin sedang berjalan di jalan khusus pejalan kaki pinggiran Universitas Yenqing. Dalam hati Mu Suanyin, kalau yang lewat ke-10 adalah pria,
telepon dia. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Mbak cantik mau beli mawar 50 yuan setangkai. Mbak bisa beli untuk pacarnya Mbak. Lalu Suanyin membelinya. Terima kasih Mbak, semoga aku bisa jadi secantik Mbak. Iya sama-sama, tapi pacarku belum datang, jadi ku berikan padamu aja. Terima kasih Mbak. Aku belum pernah menerima bunga dari seseorang. Mbak sangat baik. Pacar Mbak pasti sangat bahagia. Dia pasti akan segera datang menemuimu. Bye. Kali ini yang ke-10 pasti pria. 9, 10. Nah, pria. Nah, sepertinya Tuhan ingin aku berjuang keras. Aku akan menelponnya sekarang. Lalu Suanyin menelpon Monan. Tapi ternyata suara ringtone-nya deket. Dan Suanyin melihat ke belakang. Monan di belakangnya. Suanyin, aku datang. Monan, Suanyin langsung lari dan langsung memeluk Monan. Lalu tiba-tiba ada Land Cruiser datang. Ternyata itu adalah asisten dari Mu Suanyin. Nona, maaf mengganggu. Saya baru aja menerima telepon dari Tuan. Katanya saya harus menjemput Nona sebelum jam 7. Sekarang sudah hampir waktunya. Kakek bilang apa emangnya? Beliau menyinggung soal tunangan Nona dengan keluarga Chow. Keluarga Chow bilang mereka mungkin akan setuju dengan pembatalan pertunangannya. Tuan ingin Nona kembali secepatnya. Bagus. Monan, kau dengar itu? Itu kabar bagus. Iya, itu kabar bagus. Tapi dalam hati Monan, apa keluarga Chow benar-benar akan membatalkan pertunangannya? Tentu tak akan semudah itu. Nona, mohon masuk ke dalam mobil. Sekarang sudah 6.40. Monan berkata, aku akan menemanimu kembali. Suanyin merespon, Monan, kamu serius ingin kembali bersamaku? Sebenarnya aku sendiri juga nggak apa-apa. Lagi pula ada kakekku di sana. Takkan ada apapun yang terjadi. Udah nggak apa-apa. Orang-orang keluarga Chow ada di sana, jadi aku ingin sekalian bertemu dengan mereka. Suanyin berkata, kalau begitu, kau harus menyiapkan mentalmu untuk bertemu dengan salah satu dari 4 keluarga besar. Dan Komandan Huang Fu sudah menganggapku seperti putri baptisnya. Jadi orang-orang di keluarga kami akan membencimu. Mau bagaimanapun aku nggak peduli dengan urusan keluargaku, mereka juga nggak peduli dengan urusanku. Sebesar dan sekuat apapun kekuasaan mereka, nggak ada hubungannya dengan kami. Hei, jangan konyol. Aku pun nggak akan membiarkan siapapun merebutmu dari hidupku. Lalu mereka pun sampai. Orang-orang di sana memunculkan aura. Dalam hati Monan, apa sebanyak itu orang yang ingin perhitungan denganku saat ini? Lalu Monan turun dan dia memancarkan auranya juga. Dia Monan, auranya sama sekali nggak seburuk yang dirumorkan. Lalu Monan membuka pintu untuk Mu Suanyin. Ayo, mereka berdua pun turun. Seseorang berkata, dia Monan. Rasanya aku nggak melihatnya seminggu, tapi dia udah jadi orang baru lagi. Seorang lagi berkata, wah, ibu, lihat pacar Mbak Suanyin sangat tampan. Dia udah seperti dewa. Seorang lagi berkata, Kak, kurasa Monan ini gak seburuk yang dibicarakan. Coba lihat, mana mungkin orang sepertinya bisa disebut ketua dunia bawah yang gak berguna. Mbak, apa pacarmu ini seorang artis terkenal? Dia bahkan lebih tampan dari artis idolaku. Mbak, kabar-kabar ya kalau udah putus. Kau masih umur 8 tahun. Emangnya udah ngerti apa itu pacar? Udah sana, cepat masuk. Oh ya, kakek, ini pacarku, Monan. Dia sedang senggang, jadi ingin sekalian mengantarku pulang. Tuan Monan, sepertinya gelar profesormu masih gak berguna dalam memahami sesuatu. Kau yang sekarang memang lebih baik dari sebelumnya, tapi kau tetap gak layak mengincar cucuku. Kakek, Monan berkata, gak layak. Aku bahkan sudah cukup layak untuk membuatmu berlutut, tapi itu nggak penting. Asalkan Suanyin merasa diriku pantas, maka itu aja udah cukup. Kakeknya berkata, kau terlalu banyak menghayal. Statusmu sebagai pemimpin provinsi Jiangnan dan profesor Universitas Yenqing gak ada apa-apanya di keluargamu kami. Bagaimana kau bisa pantas bersama dengan cucuku? Dia masih belum genap 18 tahun, tapi udah tertipu olehmu. Lalu seseorang datang. Dari sepatunya si Ye Liuli, dia berkata, patriarkmu yang kau katakan salah. Orang di hadapanmu, Mo Chenren ini adalah orang dengan basis kultivasi yang tinggi yang namanya akan tertulis di daftar peringkat surgawi Kyushu. Bibi Liuli, kau sampai keluar untuk menyapaku? Hai, aku bosan menunggu di dalam. Ku dengar Monan juga kemari, jadi aku pergi melihat. Ternyata benar, ada Monan di sini. Emangnya cuma dia yang bisa masuk daftar itu? Tiap tahun pasti ada aja orang yang mengaku akan masuk daftar itu. Tapi ujung-ujungnya berapa orang yang bisa masuk daftar itu? 5 tahun yang lalu, Ling Tian bahkan gak cukup berkualifikasi untuk masuk daftar itu. Daftar peringkat surgawi itu akan diumumkan setelah perjamuan Panlong. Aku yakin Motong akan masuk daftar itu. Tong itu artinya kayak panggilan semacam sayang lah. Bibi Liuli, kau mau manggilnya dengan panggilan Tong? Oh, jadi kau belum tahu. Motong, kau pintar menyembunyikan rahasia. Ye Liuli berkata, patriarkmu, apa kau masih ingat? Dengan kelompok Shangpao yang bulan lalu kita jadikan target pasar senilai 300 miliar dalam 2 tahun. Aku sudah beberapa kali bekerja sama dengan mereka. Si kakek berkata, kenapa kau tiba-tiba menyinggung soal itu? Dia bukan lagi kerabat Tao Yun, melainkan sudah jadi bos besar Tao Yun. Ketuamu dari Shangpao Group, Monan. Hah?
Apa dia benar-benar pemimpin Xiangpao Group? Biar ku perjelas. Intinya, dia adalah pria kaya raya. Semakin lama aku melihatnya, semakin aku suka badannya. Dia adalah pilihan tepat Xuanyin. Dalam hati wanita ini tuh kalau nggak salah bibinya Xuanyin. Sekarang, aku akan jadi orang pertama yang mendukung hubungan mereka. Dan segera setelah mereka terikat bersama, ketua Xiangpao Group ini akan memberikanku setidaknya puluhan miliar untuk foya-foya. Dengan begitu, aku nggak perlu lagi menundukkan kepala pada para tetua. Dibandingkan dengan pria kaya raya ini, para penyihir keluarga Tang nggak ada apa-apanya. Monan, apa itu benar? Patriarkmu, kau nggak tahu soal ini sampai hari ini? Nona Ye, apa kau sudah menyelidiki desas-desus soal itu? Untuk apa melakukan penyelidikan segala? Apa kau meragukan kemampuanku menilai kurva pasar perusahaan? Kakeknya berkata, Nona Ye, aku mengakui kemampuanmu yang unik dan tak tertandingi itu. Tapi ada satu hal yang sudah kau salah pahami. Dia bukanlah ketua Xiangpao Group. Kau sudah ditipu olehnya. Hah? Apa maksudmu? Identitasnya sebagai ketua Xiangpao Group hanyalah bualan belaka. Kau belum menyelidikinya, tapi aku sudah. Bahkan dia sendiri pun gak punya bukti apapun untuk membela dirinya sendiri. Bukti sederhana aja. Apa kau pernah melihatnya menghadiri rapat perusahaan? Atau apa kau pernah mendengarnya membahas Xiangpao Group? Jawabannya, nggak pernah. Aku berani taruhan, dia bahkan nggak tahu berapa jumlah anggota internal perusahaan Xiangpao. Dan nggak usah jauh-jauh menyinggung 300 miliar kekayaannya. Dia hanya orang yang mencari makan dengan menjadi profesor di universitas. Nona Ye, sebenarnya bagaimana caramu bisa mengenal orang ini? Monan, apa kau benar-benar berbohong padaku? Monan, katakan sesuatu. Monan, apa kau juga berbohong padaku? Aku nggak perlu membuktikannya, karena menjadi Monan aja udah cukup bagiku untuk bisa bersama Xuanyin. Dalam hati Monan, mata-mata keluarga ini emang luar biasa. Padahal aku sudah yakin identitasku dan informasi lainnya yang ditemukan Mu Chonghua sudah benar-benar berhasil disamarkan oleh pasukan khusus. Seseorang berkata, apa maksudmu? Gak perlu membuktikannya. Monan, aku benar-benar sudah mengakui sebagai temanmu. Tapi kau, aku salah menilaimu. Rupanya dia hanya seorang brengsek penipu. Berani sekali dia berbohong pada kita. Dilihat dari matanya yang licik aja, aku sudah bisa menebak dia emang bukan siapa-siapa. Apa kau ingin menggunakan identitas palsu untuk memanjat ke keluargamu? Mimpi. Nona Xuanyin, jangan dekat-dekat dengan orang macam dia. Kita nggak tahu berapa wanita yang sudah dia tipu. Ayo cepat kemari. Emangnya kenapa? Kalau dia benar gak punya uang, aku tahu dia bisa menghasilkan uang kalau dia mau. Aku juga bisa menghasilkan uang. Mu Yanyan berkata, bodoh. Sekarang ini bukan cuma soal uang. Dia adalah seorang pembohong. Dia akan memainkan harta dan perasaanmu. Kenapa kau bebal sekali? Monan, kenapa kau masih di sini? Cepat, keluar sana. Aku bahkan belum mulai, tapi kalian malah mau langsung mengakhirinya aja. Kalian seenaknya sendiri ingin memutuskan hubungan kami hanya karena soal identitas. Tutup mulutmu. Pokoknya, kalau kau berniat memanjat keluargamu kami dengan cara licikmu itu, maka sebaiknya kau pergi tidur dan bermimpi aja. Kau nggak punya status atau identitas apapun, tapi kau dengan percaya diri datang ke kediaman kami. Sepertinya kau juga udah menipu seisi provinsi Jiangnan. Apa kau masih nggak mau keluar juga? Atau kau mau kami yang melemparmu keluar dari sini? Xuanyin, kemarilah. Pembohong ini gak pantas menghirup udara yang sama denganmu. Kakeknya berkata, Monan, Xuanyin adalah putri bangsawan yang gak bisa kau dambakan. Demi kebaikan Xuanyin, pergilah dan jangan pernah menginjakan kaki di kediaman keluargamu lagi. Kami, keluargamu dan kau selamanya gak akan pernah berhubungan lagi. Pergi, aku datang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Aku akan merebut kembali sertifikat nikah Mu Xuanyin dengan tanganku sendiri. Kualifikasi keempat keluarga besar bukan suatu hal yang perlu dibesar-besarkan di mataku. Pergilah, mereka menunggumu. Monan, aku gak mau. Padahal bagiku, aku sama sekali gak butuh identitas apapun yang kau miliki. Aku tahu yang mereka bahas di sini adalah soal perjamuan Panglong. Mungkin keluarga Chow akan menggunakan sertifikat nikahmu untuk mengancammu. Kau punya ayah baptis seperti Komandan Huang Fu. Mereka nggak akan menyakitimu. Itu aja yang paling penting. Biar saja mereka menghinaku sampai mulut mereka sumbing. Apa kau akan datang ke perjamuan Panglong? Akan ada orang-orang Gunung Kunlun nanti di sana. Bukankah kau punya urusan dengan mereka? Dan orang-orang dari keluarga Chow pasti akan menunggu kita di sana. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang sudah kujanjikan. Lalu di malam hari, di apartemen Monan, aku cuma pergi ke markas untuk latihan tembak. Tapi tiba-tiba udah jam 1 malam. Dari mana suara musik ini berasal? Hah? Kuncinya dirusak. Ulah siapa ini? Beraninya. Oh, kau rupanya. Kamu pulang. Ternyata itu adalah Ye Liuli. Dia mabuk. Kenapa kau mencariku? Udah lama. Sejak terakhir kali kau mengirim pesan padaku. Aku rindu. Jadi aku bergegas kemari. Katakan yang sebenarnya. Ada yang gak aku mengerti. Dan itu membuatku gak bisa tidur. Makanya aku datang menemuimu untuk meminta penjelasan. Monan bertanya, apa yang kau maksud adalah soal perusahaan Xiangpao itu? Ye Liuli menjawab, iya. Tapi bukan cuma itu. Aku ingin tahu apa kau berbohong padaku. Monan berkata, hah? Lalu apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Ye Liuli melanjutkan, aku gak pernah
melewatkan atau salah mendapatkan informasi tentang seseorang. Saat aku masih berumur 9 tahun, aku membantu keluargaku dengan saranku lulus dari Newton di usia 13 tahun. Dan hanya dalam 4 tahun setelahnya, keluarga Y dipromosikan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Di usia 18 tahun, aku bahkan sudah setara dengan Xiao Qian yang sudah mapan. Tapi aku masih gagal mengertimu. Sejak kecil, aku gak pernah menyukai laki-laki. Aku tak bohong padamu. Tentu, gak kecuali dirimu saat itu. Tapi kamu bagaikan es batu saat di rumahku. Kau bisa menghajar banyak orang sendirian. Saat itu, aku melihatmu bersinar di perjamuan Ivy. Kau menjadi orang nomor 1 di provinsi Jiangnan. Lalu kamu bilang ingin melindungi Suanyin dan melihatnya menjadi putri dunia militer. Aku merasa kita memiliki kesamaan. Aku merasa kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Aku merasa kamu adalah orang yang bisa mengertiku. Mona menutup mulutnya dan berkata, dasar pemabuk, udah pulang sana. Maaf, aku benar-benar mabuk. Padahal aku ingin kau memberitahuku semua tentangmu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kau akan tahu nanti di perjamuan Panlong. Tunggu aja, perjamuan Panlong masih beberapa hari lagi. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Hati-hati. Saat ini, keempat keluarga besar benar-benar sudah memandang rendah dirimu. Dan keluarga Chow sudah mengundang banyak orang kuat untuk membantu mereka menanganimu. Kepala Gunung Kunlun dan Hui juga, mereka punya dendam padamu. Perjamuan kali ini seperti merusak kandang serigala untuk masuk ke kandang singa. Oh iya, hari ini kau tampan sekali. Masih sekeren saat kau menghajar orang-orang itu di rumahku. Seperti yang diharapkan dari pria yang membuat hatiku luluh. Dalam hati Monan, sepertinya identitasku udah gak bisa ditutup-tutupi lagi. Perjamuan Panglong kali ini, aku harus menyiapkan diri. Lalu kita berpindah ke Gunung Kunlun. Sepertinya tahun ini, perjamuan Panglong lebih menarik dari biasanya. Iya, benar sekali. Aku baru aja melihat orang dari Taiyangchu di utara. Dan keempat keluarga besar, semuanya datang ke sana. Perjamuan Panglong kali ini diselenggarakan lebih awal. Dan banyak orang penting yang akan hadir. Aku penasaran, apa kali ini, apa ada yang bisa menggeser Qi Lingze dari posisi sebelumnya? Mana mungkin. 5 tahun lalu, dia bahkan bisa naik sampai ke tangga ke 7.310. Dia yang sekarang pasti udah benar-benar gak terkalahkan. Kalau begitu, posisi pertama sudah bisa dipastikan jadi miliknya. Dan ke-6 posisi sisanya bisa kita tempati. Itu aja udah cukup. Dalam hati Tuan Yan, sepertinya perjamuan Panglong ini emang luar biasa. Tuan Yan berkata, total ada 9.999 anak tangga menuju ke puncak Gunung Kunlun. Keluarga Kuno Wu dan Suanyun telah memasang sebuah formasi penekan di sini yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Sejak saat itu, perjamuan Panglong terus diselenggarakan. Acara pertama yang akan diadakan adalah mendaki anak tangga ini. Hanya 40 orang teratas yang bisa memenuhi syarat agar bisa duduk di perjamuan. Dan setelah mengalahkan 7 peringkat teratas, pemenangnya akan memiliki kesempatan untuk diterima oleh keluarga seni bela diri kuno. Oh, inikah yang disebut-sebut sebagai tangga menuju surga? Kita udah lama nih gak lihat nih. Nonaning berkata, Mojenren, semuanya udah siap. Ini eliksir yang disiapkan Tan Hui. Bawalah saat mendaki tangga surgawi. Kerja bagus. Monam berkata, ngomong-ngomong, Cao Lingtian yang mendapat peringkat pertama di acara daki tangga surgawi sebelumnya, sekarang dia ada di Aula Panlong kan? Tuannya menjawab, iya. Cao Lingtian ini terpilih oleh keluarga seni bela diri kuno di perjamuan sebelumnya. Namun dia nggak menyukainya karena keluarga seni bela diri yang memilihnya bukan 3 peringkat atas di daftar surgawi. Dan itu nggak akan membuatnya menjadi generasi Chuanxiong. Acaranya akan segera dimulai. Kami datang. Sekarang kita melihat di persinggahan Gunung Kunlun, perguruan Dojo Kunlun. Orang tua ini berkata, aku Xian, kawan-kawanku dari semua penjuru, selamat datang di perjamuan Panlong. Kawan-kawan semua yang berpartisipasi dalam acara daki tangga surgawi, mohon bersiap. Peringkat 49 teratas nanti akan dapat memasuki Aula Panlong. Dan bagi yang gagal masuk aula, jangan berkecil hati. Kawasan di luar Aula Panlong masih bisa kalian nikmati. Baiklah kalau begitu, bersiaplah. Dalam hati Monan, dia bahkan berdiri di pihak Gunung Kunlun dan berbicara seperti itu. Lalu kita melihat tangganya mulai bersinar. Lihat, tangganya udah aktif. Seorang lagi berkata, Gunung Dewa Kunlun ini emang luar biasa. 1000 tangga surgawi ini merupakan warisan kebanggaan Cina. Monan, hey, aku di sebelah sini. Seseorang berkata, dia orang yang ingin menantang Cao Lingtian. Wanita yang di kanan berkata, kakak Tang Cheng, iya itu dia. Dia pria sombong itu. Dalam hati Monan, selain Suanyin, banyak juga yang mengenalku di sini. Dan di sini kita melihat Cao Kuang kalau nggak salah, dan juga ibunya Cao Lingtian. Cao Kuang berkata, dia punya nyali, datang kemari. Bagus. Kali ini, Raja Surgawi nggak bisa lagi melindunginya. Ibunya Lingtian berkata, inikah bocah yang hampir membunuhku? Bukankah dia udah menyinggung Tan Hui? Dan Gunung Kunlun juga. Kirim seseorang untuk mengabari mereka. Kita lihat trik macam apa yang akan dia gunakan kali ini. Bibinya Suanyin berkata, dia datang untuk mengacau lagi. Dilihat sekilas aja, dia pasti ingin menyeret Suanyin dalam masalahnya. Ayo cari cara untuk menendangnya keluar dari sini. Kakeknya berkata, gak usah, hari ini banyak kerabat kita yang datang. Kita harus menjaga image sebagai salah satu keluarga besar. Kita cukup berjaga-jaga di pintu masuk keluargamu. Oke,
tangga surgawinya udah aktif. Hadirin sekalian, mari kita mulai. Orang yang di atas berkata, lihat, belum apa-apa, aku udah jadi yang pertama. Yang rambut panjang berkata, gak perlu buru-buru. Emangnya orang tolol itu pikir ini adalah tangga biasa? Tapaki aja perlahan, anak tangga demi anak tangga. Saat Mona menapak, ini kekuatan penekan. Rasanya seperti ditindih beban berat. Bagaimana bisa kekuatan penekan ini ada di bumi? Apakah ini teknik rahasia keluarga kuno Xuan Yuan? Tapi menurutku, kekuatan ini berasal dari formasi celestial dan beberapa totem kuno. Berdasarkan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, guruku, Immortal Qi Yue, juga mati di bumi. Komandan Huang Fu pasti mendapatkan kekuatan penekan di sini. Nona Ning berkata, Mo Chenren, kau baik-baik aja? Tuan Yan berkata, di tangga ini, semakin naik ke atas, tekanannya akan terus bertambah. Dan katanya, di anak tangga paling belakang aja, tekanannya seperti ditindih sebuah truk. Aku akan baik-baik aja. Jangan khawatir. Dalam hati Monan, apa hubungannya di antara semua ini? Sepertinya hanya anggota keluarga kuno Wu Xuan Yuan yang tahu. Kalau begini terus, aku bisa tertinggal. Seseorang berkata, Monan ini dengan basis kultivasi yang seperti itu, dia berani datang ke Gunung Kunlun untuk mempermalukan dirinya sendiri. Seorang lagi menambahkan, masa iya, dengan kultivasinya yang sebatas ini, dia bisa membunuh senior silang di perjamuan Qingteng? Kalau cuma sampah seperti dirinya, aku aja bisa membunuhnya dengan sekali tamparan. Sedangkan Cao Lingtian, dia sedang berada di sekte Gunung Kunlun. Si Pak Tuashan berkata, Lingtian, kau dipastikan memenangkan posisi pertama di perjamuan Panglong kali ini. Iya kan? Lingtian merespon, iya, setelah memenangkan posisi pertama, aku akan masuk keluarga Xuan Yun untuk berlatih. Kau sama sekali nggak takut lidahmu tergigit saat ngomong besar. Ternyata, itu adalah Ciling. Ciling berkata, banyak orang yang datang untuk menantangmu, tapi kau malah santai di sini bercerita tentang angan-anganmu. Pak Tuashan berkata, Ciling, kau lucu sekali. Kenapa aku nggak melihat kakekmu datang hari ini? Ciling menjawab, kakek hanya ingin membuat obat-obatan untuk menolong orang lain. Mana sempat dia menghadiri kompetisi membosankan seperti ini. Adiknya, kakeknya, Ciling berkata, kakakku sangat sibuk dengan ahli kimia, jadi aku yang datang mewakilinya. Kasihan, alkemis kecil ini gak akan mengecewakanmu kan? Pak Tuasian berkata, hahaha, alkemis cuang-cuang sangat rendah hati. Ini bukan kali pertama kita bertemu. Tentu saja, kami akan dengan senang hati menyambut kerabat jauh. Artinya, para murid utusan asosiasi Tan tahun ini juga sangat kuat. Saat ini, Chuang Yan yang menempati posisi pertama sudah sampai di anak tangga ke-640. Haha, itu cuma pencapaian biasa baginya. Bagaimana dengan Monan yang secara langsung ingin menantang Lingtian? Monan, dia ada di posisi terakhir. Tuan Lingtian, Anda bisa tenang. Aku emang gak menganggap serius sampah itu. Alkemis Chuang yang kanan, dia berkata, anak itu telah membunuh alkemis tingkat 5 asosiasi Tan kami. Kali ini, kita harus menuntut perhitungan padanya. Pak Tuashan berkata, dia juga telah membunuh anggota sekte Gunung Kunlun kita. Jangan khawatir, kita gak akan memberikannya kematian yang mudah. Ngomong-ngomong, kau gak akan merekam perbincangan kami kan? Instruktur Leon berkata, kepala instruktur sudah berpesan untuk tidak merekam situasi apapun yang terjadi di Gunung Kunlun. No komento. Pak Tuashan merespon, itu bagus. Kau emang seharusnya mengikuti nasihat kepala instruktur misteriusmu itu. Sementara itu, di tangga surgawi Gunung Kunlun, orang yang di kiri berkata, dilihat dari tubuhnya, orang ini gak akan mampu melangkah lebih jauh lagi. Kurasa dia bisa sampai di anak tangga ke-100 dengan keadaan sudah gak bernyawa. Yang di kanan menambahkan, aku sudah menilainya berlebihan. Aku akan memanggilnya kakek setelah naik ke anak tangga ke-80. Cih, dasar dua orang bermulut ember. Setidaknya aku nggak punya cucu yang harus dijaga seperti kalian sampai nggak bisa ikut kompetisi ini. Yang di kiri berkata, gila, dia langsung lompat ke anak tangga 100. Yang di kanan berkata, beraninya kau menghina murid sekte Kunlun. Monan bergerak sangat cepat. Monan cepat sekali. Anak tangga ke-500, 800, 1000. Melihat itu, mereka kaget. Sialan, kenapa dia bisa jadi secepat ini? Yang di belakang berkata, masa iya aku akan kalah darinya? Apa? Tiba-tiba Monan langsung menyalip posisi pertama. Rupanya dia sengaja menunggu untuk melompat lebih jauh. Ayo semangat Monan, aku tahu kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba Monan berhenti. Hah, Monan, kau kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Dalam hati Monan, lautan kesadaran dalam embrio naga dalam tubuhku menyerap kekuatan spiritualku dalam jumlah besar. Kenapa harus di saat-saat seperti ini sih? Monan, kau kenapa? Sepertinya saat ini, aku harus menahan chi murniku dan menaiki tangga dengan kekuatan fisik tubuhku aja. Aku bisa menggunakan tekanan di tangga ini untuk melunakkan tubuhku. Duh, berat sekali. Aku yakin orang biasa gak akan bisa bertahan hidup walaupun hanya berdiri beberapa detik. Seseorang berhasil mengejar Monan. Nah, orang ini kehabisan tenaga. Biar ku perjelas. Kalau kau merasa bisa menandingiku, maka sepertinya kau harus bangun dari mimpimu.
Dia berjuang mati-matian hanya untuk sertifikat nikah. Malam hari pun sampai di Gunung Kunlun. Murid sekte Gunung Kunlun berhasil menaiki 4.800 anak tangga. Dalam hati murid ini, sekarang, asalkan aku bisa bertahan sampai matahari terbit besok, posisi pertama akan jadi milikku. Alchemist Chuang berkata, peringkat teratas turnamen sudah bisa ditentukan. Selamat kepada Gunung Kunlun atas posisi pertamanya. Pak Tuasha merespon, hahaha, ini hanya pencapaian biasa. Pencapaian ini gak sebanding dengan yang diraih Tuan Ning Tian di turnamen sebelumnya. Mau bagaimanapun, hanya ada satu, Chi Linze. Selamat kepada Alchemist Chuang. Kontestan tahun ini sudah berjuang dengan keras dan penjualan pil medis Asosiasi Tan akan semakin berkembang. Apa kau datang kemari untuk mencari-cari kesalahan? Kau bahkan memandang sebelah mata obat-obatan kami, tapi ingin membeli Ling Ye. Dan sekarang kau bahkan memberiku ucapan selamat dengan wajah munafikmu. Tetua Chang, kau nggak bisa menyalahkanku soal ini. Asosiasi Tanmu itu sudah memonopoli selama bertahun-tahun. Jadi apa salahnya untuk membeli produkmu yang murah? Siapa suruh produkmu dibanderol dengan harga terlalu tinggi? Jangan khawatir, aku masih akan tetap berlangganan eliksir penawar racikanmu. Mendengar itu, seseorang berkata, hah? Emangnya ada berapa orang yang keracunan dalam setahun? Sia-sia aku memperlakukanmu sebagai saudara. Kau justru membantu promosi perusahaan Jingxuan. Ketua Sekte Si, mohon berikan komentar. Seorang lagi berkata, hei, kompetisinya masih berlangsung. Pak Tuashan atau Ketua Sekte Shan berkata, sudah perdebatannya, mari kita saksikan kembali kompetisinya. Sepertinya urutan peringkatnya sudah berubah lagi. Orang itu Monan. Dia nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apa dia berdarah? Sepertinya sebentar lagi dia akan roboh. Dia tampak masih berusia 17 atau 18 tahun. Dari mana ketangguhannya itu berasal? Orang yang di atas berkata, bisa-bisanya orang ini masih memaksakan diri untuk terus merangkak. Si gendut berkata, apa dia sedang sekarat? Tapi sial, dia nggak boleh menyalip kita. Yuk, lanjut aja naik. Kalau kau mau, kau akan mati bersama orang itu. Aku nggak kuat lagi. Iya, jangan sampai disalip olehnya. Lihat, mereka berusaha keras untuk terus naik. Monan emang luar biasa. Pergerakannya membuat peserta lainnya ikut bergerak. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau mereka semua akan segera kehabisan tenaga. Ngomong-ngomong, obat medis dan tahu spiritual akan dijual mulai besok. 3.998, 3.999, 4.000. Monan terus naik. Monan telah berhasil memasuki 50 peringkat teratas. Apa dia akan terus naik dan masuk peringkat 10 teratas malam ini? Lalu sekarang Monan di posisi kedua, hanya tertinggal 8 tangga dari posisi pertama. Dan Monan naik terus. Hei, jangan mendekat. Masa bodoh, kau bukan targetku. Monan, posisi pertama. Monan merebut posisi pertama dari Yang Hongteng. Kau dasar brengsek. Jangan harap. Lalu Monan dipeluk. Hei, itu jelas melanggar aturan. Hei, orang Gunung Kunlun itu benar-benar gak tahu malu. Lalu dengan mudah Monan mengangkat Yang Hongteng dan langsung dilempar keluar tangga. Lihat, Yang Hong terjatuh dari tangga. Sekarang dia langsung didiskualifikasi. Lah, kenapa Monan terus berjalan? Apa dia ingin mati? Hah? Apakah dia berniat mengalahkan rekor Ling Tian di anak tangga ke 7.300-an? Monan, berhenti. Kamu udah di posisi pertama. Monan, kumohon berhenti. Aku mohon padamu, jangan naik lebih jauh lagi. Lupakan sertifikat nikah itu. Aku gak mau kau menderita. Berhentilah, jangan naik lagi. Aku mengerti tekadmu, tapi jangan memaksakan diri. Seseorang di kerumunan berkata, sayang sekali, garis itu adalah tunangan Cao Ling Tian. Gak peduli sekuat apa Monan berusaha, dia udah ditakdirkan untuk menikah dengan Cao Ling Tian. Bibinya Suanyin berkata, sungguh memalukan. Seharusnya dia tetap dikurung di rumah. Gadis yang sudah dibutakan cinta sama sekali nggak peduli pada keluarganya. Hanya karena kakeknya adalah Komandan Huang Fu. Kakeknya berkata, telepon seseorang untuk membawanya pulang. Dan juga katakan badannya bahwa Monan gak akan bertahan lebih lama lagi. Lalu keesokan paginya, Monan berhasil sampai di anak tangga ke 7.000. Seseorang berkata, kompetisinya berakhir jam 6 pagi dan sekarang tersisa 1 jam lagi. Semakin tinggi seseorang menaiki tangga ini, semakin besar juga tekanan yang akan diterima. Saat ini seharusnya tekanannya udah sampai 10 kali lipat. Seseorang berkata, aku yakin anak itu gak akan bisa menaiki 300 anak tangga sisanya tepat waktu. Tiba-tiba, Monan, berhenti. Suara ini datang dari puncak gunung. Monan, ku bilang berhenti. Hei, lepaskan aku, bajingan. Ini yang ditahan Nonaning ya? Tapi kok beda banget ya kayaknya gambarnya. Orang yang menahan berkata, hahaha, kau lihat wanita ini, dia juga berasal dari provinsi Jiangnan. Dia pasti wanitamu. Kalau kau masih berani naik 1 langkah aja, aku akan mematahkan salah satu jarinya. Ketua Sekte Shan berkata, Yang Hong, apa yang kau lakukan? Masih tersisa 20 menit sampai kompetisinya berakhir. Apa ini caramu membalas 10 tahun ajaranku? Yang Hong berkata, Ketua Sekte, Monan sudah membuatku terdiskualifikasi. Ini adalah dendam pribadiku padanya. Ini gak ada kaitannya dengan Sekte Gunung Kunlun. Seseorang berkata,
Ketua Sekte Shan, bukankah ini sudah keterlaluan bagi kalian sebagai tuan rumah? Seorang lagi menambahkan, benar, apa dengan berbuat seperti ini tidak akan mengurangi harga diri kalian sebagai sekte besar? Ketua Sekte Shan berkata, kau adalah murid paling senior di Gunung Kunlun. Bagaimana bisa kau menganggap ini gak ada hubungannya dengan sekte? Seseorang lagi berkata, Ketua Sekte Shan, kau jelas ingin bekerja sama dengan keluarga Chow untuk menahan Monan. Kompetisi akan berakhir jam 6 tepat. Sepertinya mereka sengaja mengulur waktu agar Monan gak bisa mengalahkan rekor Ling Tian. Ibunya Ling Tian berkata, udah aku bilang, orang sepertimu ingin menandingi Ling Tianku. Teruslah bermimpi. Cao Kuang berkata, gak peduli dia akan menyerah atau masih keras kepala, ini tetap akan jadi ejekan untuknya di masa depan. Yang Hong, jangan macam-macam. Kalau kau berani mengacau, kau akan langsung dikeluarkan dari sekte. Terserah. Hari ini aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Monan harus membayar perbuatannya. Monan, sekarang kau bakal sudah membuatku dikeluarkan dari sekte. Lalu jari kelingking Nonaning dipatahkan. Kau cari mati. Monan langsung marah. Dengan cepat, dia langsung pergi naik. Aku berubah pikiran. Kau harus mengundurkan diri sekarang juga dari kompetisi ini. Jika tidak, aku akan dalam sekejap. Monan langsung sampai di atas. Akan apa? Kau bagaimana bisa? Mati. Chen Ren, tahan dirimu. Kita bisa selesaikan dengan Dia langsung dibanting ke tanah. Kepada seluruh murid Gunung Kunlun, segera berkumpul di lapangan seni bela diri di puncak gunung. Monan telah membunuh murid paling senior perguruan Kunlun. Formasi penekan di tangga surgawi sudah dinonaktifkan. Semua murid yang ada di bawah segera naik. Cepat, cepat. Kakek, tolong selamatkan Monan. Bibinya berkata, Mu Xuanyin, tutup mulutmu. Apa kau ingin menyeret keluargamu ke bara api? Mu Yanyan berkata, bukannya pacar kurusmu itu cukup kuat? Dia sampai berani membunuh murid sekte Kunlun. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kakek, tolong selamatkan dia. Aku gak ingin dia mati. Aku rela melakukan apapun. Aku akan mendengarkan semua ucapanmu. Aku sebenarnya bisa melihat kalau Monan ini punya potensi 20 tahun ke depan, dia bahkan bisa jadi pengganti Xiao Qiancue. Tapi dia masih terlalu muda dan sembrono. Jika kita nggak bisa menyadari batas kekuatan kita akan mudah dihancurkan. Terlebih lagi, masa depan keluarga kita nggak layak dikorbankan hanya untuk menyelamatkannya. Seseorang berkata, berani sekali kau memaksa kepala keluarga untuk menggiring kita semua ke dalam api. Kau benar-benar sudah buta. Ternyata itu bibinya. Aku selalu berharap kau bisa mempertimbangkan posisi keluarga kita. Lalu tiba-tiba Xuanyin menyembah kayak orang Jepang mau minta maaf loh. Seseorang lagi berkata, Xuanyin, apa yang kau lakukan? Sudah ku bilang, aku tidak akan menyelamatkannya. Bisakah kau bersikap lebih dewasa sedikit? Xuanyin berkata, baiklah, aku gak akan mengganggu kalian lagi. Terima kasih sudah mengasuhku selama ini. Mulai hari ini, aku, Xuanyin, bukan lagi bagian dari keluargamu. Selamat tinggal. Mendengar itu, semuanya kaget. Monan, jangan takut, Xuanyin akan selalu ada untukmu. Hei Xuanyin, kau gila. Cepat kembali, Xuanyin. Kalau kau benar-benar pergi ke sana, aku tak akan memperbolehkan kamu masuk rumah. Cepat kembali. Tapi Xuanyin gak peduli dan dia tetap naik. Sedangkan Monan, dia dikelilingi oleh murid sekte Kunlun. Ketua Sekte Shan berkata, Monan, muridku Yang Hong hanya berniat main-main dengan wanita yang menjual Ling Ye itu. Tapi kau tanpa pikir panjang, langsung membunuhnya. Selaku ketua sekte, aku akan membalas kematiannya hari ini juga. Jelas-jelas Yong Heng yang salah di sini. Apa kalian memperbolehkan orang Kunlun membunuh orang-orangku, sedangkan aku nggak boleh sedikit pun membela? Sejak kapan wanita itu jadi bagian darimu? Dia bukan istrimu atau siapa-siapamu. Dia kemari hanya untuk menjual Ling Ye, mewakili perusahaan Qingxuan. Sepertinya ketua sekte kalian emang sengaja ingin merundung orang lain dengan kekuasaannya. Kalian tahu dia dari perusahaan Qingxuan, tapi apa kalian tahu siapa presiden perusahaannya? Tiba-tiba, minggir. Kami orang-orang dari perusahaan Qingxuan. Nonaning berkata, ada banyak orang dari keluarga besar yang hadir di sini mengenalku kan? Kalau kalian masih bertanya-tanya siapa bos perusahaan Qingxuan, hari ini akan kuumumkan pada kalian. Bos perusahaan Qingxuan kami adalah Mo Chen Ren, tetua Yan. Bukannya perusahaan Qingxuan itu milik keluarga Yan. Tuan dan nyonya sekalian, perlu kalian ketahui kalau pencipta obat Ling Ye ini adalah orang nomor 1 dari provinsi Jiangnan, yakni Mo Chen Ren atau Monan. Xuanyin mendengar itu. Bos perusahaan Qingxuan, Monan. Nama Qing diambil dari nama ibu Mo Chen Ren, sedangkan Xuan diambil dari nama kekasihnya, Mu Xuanyin. Semua orang yang menyinggung Mo Chen Ren hari ini kami anggap sebagai musuh perusahaan Qingxuan kami. Tolong pikirkan kembali tindakan kalian. Monan, apa kau benar-benar bos perusahaan Qingxuan? Xuanyin bukan cuma Qingxuan, tapi Shangpao Group juga. Dan mulai hari ini mereka juga milikmu. Semua orang menonton dari layar yang ditampilkan. Seseorang berkata, Monan benar-benar sang master Ling Ye itu. Pantas saja, pebisnis kaya seperti keluarga Yan gak mungkin bisa memilikinya. Tapi kalau orang nomor 1 di provinsi Jiangnan baru masuk akal. Hah?
Bagaimana mungkin? Apakah hasil penyelidikan keluarga kami keliru? Bagaimana bisa dia memiliki latar belakang seperti ini? Monan berkata, "Ketua sekte, apa sekarang aku selaku pimpinan perusahaan Qingxuan udah berhak menyelamatkan orang-orang Qingxuan?" Dalam hati ketua sekte Xian, sialan. Karena identitas Monan ini, kebanyakan keluarga besar akan berdiri di pihaknya demi keuntungan bisnis. Ketua sekte Xian berkata, "Sepertinya ini emang kartu andalan yang sudah kau siapkan. Bagus, kau bisa lolos hari ini. Tapi kau nggak akan bisa selamat di arena besok. Kalau kau berani melarikan diri, sekte Kunlun akan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun." Apa kau yakin Cao Lindian itu bisa membunuhku di atas arena nanti? Apa kau emang sebegitu nggak sabarnya ingin mati? Berdasarkan aturan pertandingannya, kau harus terlebih dulu menang melawan 5 orang berturut-turut. Baru setelah itu kau bisa menantangku. Oh gitu? Kalau gitu, persetan dengan aturannya. Monan menunjuk. "Xian, bukankah kau sangat ingin membunuhku? Kalau begitu, akan kuberi kau kesempatan. Apa kau ingin menantangku? Kau aja nggak cukup. Kalau begitu, keempat keluarga besar yang berpihak pada sekte Kunlun, aku menantang kalian semua sekaligus." Monan ini udah gila. Bagaimana bisa dia punya nyali sebesar itu untuk menantang ketua sekte di usianya yang sangat masih muda? Seorang lagi menambahkan, menantang 5 kekuatan besar sekaligus, ini sama aja cari mati. Padahal, masih ada kemungkinan dia bisa bertahan hidup setelah melawan Ling Qian. Sayang, sekarang dia malah menantang kelima kelompok besar yang kekuatannya bahkan gak sanggup dia sendiri bayangkan. Bocah brengsek, kau benar-benar gak sabar ingin mati. Mereka pun pergi ke lapangan seni bela diri di puncak Gunung Kunlun. 5 tetua maju untuk melawan Monan. Seseorang berkata, "Hari ini kita para tetua harus menyatukan kekuatan untuk membahas kematian murid terbaik sekte Kunlun kita. Kau sungguh gak tahu setinggi apa langit itu. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan yang sesungguhnya." Master Xian dan keempat tetua dari Asosiasi Tan, keluarga Tianhai, keluarga Shen, dan keluarga Yan semuanya ada di ranah Yan dan hampir naik ke ranah Tan. Instruktur Lien, menurutmu berapa lama Monan itu bisa bertahan? No comment. Dasar sekumpulan orang yang bermulut besar. Lalu Monan udah bersiap-siap menyerang. "Monan, kau hebat juga, masih bisa pura-pura tenang. Padahal cerewet." Dengan sekali serangan, tetua Xian langsung tumbang. "Hei, apa aku sedang bermimpi? Sakit tolol, bukan mimpi blok." Loh kok ngegas? Cari mati. Tetua yang ini mencoba menyerang Monan, tapi dengan mudah Monan menghindarinya. Apa cuma sebatas ini kekuatan sekte Kunlun yang kalian bangga-banggakan? "Monan, jangan sombong dulu." Lalu orang itu maju. "Aku datang untuk membahas kematian master kelimaku. Monan, pergilah ke neraka." Tapi Monan berhasil menghindari serangannya. Bagaimana kau bisa menghindarinya? Cuma segitu. Sungguh memalukan. Satu tendangan aja sudah cukup untuk menghabisimu. Lalu Monan langsung menendang orang itu. Tidak! Tendangan auman harimau. Rekrut suruh masuk tendangan si Madun. Tetua itu sampai terhempas. Ting! Selanjutnya, satu pukulan aja udah cukup merenggut nyawa kalian. Pukulan dewa 9 surga. Cao Lindian, kemarilah dan temui ajalmu. Orang-orang masih menonton. Dia benar-benar menang. Seorang lagi berkata, "Sungguh mencengangkan. Apa level kultivasi orang itu?" Seseorang menjawab, "Pasti ranah Tianxuan. Dia sudah mencapai ranah itu di usianya yang masih sangat muda. Namanya layak dimasukkan dalam daftar peringkat surgawi." Kau monster keji. Padahal kami sengaja menahan diri agar nggak ada yang sampai terbunuh. Kami sama sekali nggak berencana membunuhmu. Tapi apa yang kau lakukan sungguh kejam. Maka jangan salahkan aku jika aku nggak membiarkanmu hidup hari ini. Para murid sekte Kunlun, ketua sekte kita, sudah dihajar sampai mati. Kalau dendam kita belum terbalas, beliau akan mati sia-sia. Monan, dasar kau binatang keji. Kau membunuh ketua sekte Tianhai kami dan tetua keluarga Shen kami. Monan, kau juga harus membayar kematian tetua keluarga yang kami dengan nyawamu. Mereka semua langsung mengeroyok Monan. Ling Tian berkata, "Mereka yang biasa membunuh akan selalu membunuh. Monan, kau benar-benar kejam. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos. Sepertinya kau nggak akan bisa bertarung melawanku." Teman-teman, Monan masih sangat muda. Untuk menghormatiku, kalian harus setidaknya menyisakan mayatnya. "Hei, hentikan! Kakekku adalah komandan kekaisaran Huangfu. Siapapun yang hendak menyentuhnya harus terlebih dulu membunuhku. Dengan begitu, keesokan harinya kakekku akan membawa tentaranya untuk menghabisi keluarga kalian." Dalam hati Monan, apa garis ini sama sekali nggak takut mati? Para anggota keluarga besar yang mengepung kami gak akan mendengarkan kata-katanya. Mereka tahu hanya perlu tidak menyakitinya. "Keluargamu, apa kalian udah bosan hidup? Singkirkan anggota keluargamu yang satu ini dari hadapanku." Lalu suaminya ditarik oleh kakeknya. "Lepaskan aku! Aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Biarkan aku pergi." Kakeknya berkata, "Jangan pikir
Kata-katamu bisa mengubah pikiran mereka. Hari ini, mereka harus membunuh Monan. Suanjin pun ditarik keluar arena. Kakeknya melanjutkan, tolong sadar diri. Gak ada orang yang berani menyinggung asosiasi Tan. Nona Ning berkata, Nonamu, Anda ceroboh sekali. Dengan basi kultivasinya, Mo Chenren bisa dengan mudah menangani orang-orang ini. Tunggu aja, kau masih belum begitu mengenalnya ya? Aku cuma takut. Aku tahu Monan selalu bisa menangani situasi berbahaya. Aku yakin sekarang ini pun dia akan baik-baik aja. Aku gak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Menyingkir. Kau masih aja sombong saat maut sudah di depan matamu. Cepat hajar dia. Hajar si brengsek itu. Patahkan kaki dan tangannya. Lalu siksa dia sampai mati. Sungguh gak tahu malu. Hanya karena kalah dalam permainan, kalian berani menggunakan cara kotor seperti ini. Dan lagi di depan publik. Kalian anggap kami apa? Selaku pasukan operasi khusus. Patua yang di kanan berkata, bukankah pasukan khusus gak ingin ikut campur dalam urusan seperti ini? Ibunya Lingtian berkata, Xie-en, apa yang kau bicarakan? Apa sekarang kau ingin berpihak pada bocah brengsek itu? Bocah brengsek, jangan berani-beraninya menghina kepala instruktur pasukan khusus kami. Mendengar itu, semuanya kaget. Dan juga muncul prajurit untuk membackup Monan. Xie-en, siapa kepala instruktur pasukan operasi khusus yang kau maksud? Kepala instruktur kami bertaruh secara adil 1 lawan 5 dan menang. Beliau menang dengan terhormat. Tapi kalian malah melakukan tindakan tercela seperti ini untuk menyerangnya. Kalian pikir kami akan tinggal diam, bertaruh secara adil 1 lawan 5. Mungkinkah yang Chin-en maksud adalah Monan? Lalu Qingluan datang. Kepala instruktur, harap berikan instruksi. Mustahil. Bagaimana bisa dia jadi kepala instruktur pasukan operasi khusus? Gak heran, sungguh ironi. Pantas saja dia selalu bersikap percaya diri. Lalu bibi Yasuonya datang ke Suanjin. Suanjin, kamu yang paling tahu kalau bibi tertuamu ini adalah orang yang paling mencintaimu. Meskipun sering memarahi, maksudku menasehatimu. Itu semua demi kebaikan keluarga. Kamu harus memaafkan Bibi. Bibi mengerti kau memiliki hubungan baik dengannya. Bibi mendukung hubunganmu, sangat mendukung. Udah aku duga, dia gak pernah sekalipun berbohong padaku. Bibi mengerti sekarang, ini adalah laki-laki yang akan melindungiku. Dalam hitungan ke-10, kalau masih ada yang berdiri di arena ini, tembak aja mereka semua. Siapa? Pasukan operasi khusus bersiap menembak semua musuh di arena. Hitung mundur 5. Bukannya dari 10. Bukankah seharusnya dia menghitung dari 10? 3, 2, lari. Minggir. Ayo cepat keluar dari sini. Semuanya pun langsung pergi. Apa kau udah siap untuk mati? Baiklah, hadapi aku. Kau sampai memaksaku mengambil tindakan seperti ini. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru kau seorang yang bisa melakukannya. Semoga kau tidak mengecewakanku. Monan berkata, jangan bodoh. Justru aku yang berharap. Semoga kau gak terlalu cepat ingin menyerah. Monan pun bersiap. Lingtian juga menyiapkan jurusnya. Seorang berkata, itu adalah teknik 1000 api jedi. Seorang lagi berkata, Cao Lingtian benar-benar telah menguasai teknik 1000 api jedi milik Xiao Qianxue. Kemari kau, tebasan penghancur bola pembakar surga. Lingtian coba menghancurkan serangan itu dengan tangannya. Dampaknya pun menghasilkan ledakan yang sangat besar. Tapi ternyata Lingtian jatuh. Seni Mending Heaven bentuk ke-14. Bentuk pertama, telapak awan petir. Bentuk kedua, tinju penembus awan. Bentuk ketiga, tangan penghancur bintang. Dan bentuk keempat, tangan abadi. Boleh juga, tapi itu aja masih belum cukup. Lingtian maju lagi. Seorang berkata, sungguh mengerikan. Kudengar yang menjadi lawan Cao Lingtian adalah orang nomor 1 di Yanqing. Dia mengkultivasikan seni bela diri yang sama seperti milik Xiao Qianxue. Kepala instruktur Monan ini pasti berada di ranah Tianyuan. Gila, kekuatan mereka imbang. Aku gak bisa memperkirakan siapa yang akan menang. Monan menahan serangan Lingtian. Wah, api azur miliknya bahkan bisa cukup panas juga. Kalau cuma segitu kemampuanmu, maka korbankan aja nyawamu pada apiku. Monan berkata, jadi api itu adalah taring dan cakarmu. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya lebih dulu. Lalu tiba-tiba langitnya mulai bergemuruh. Ada apa ini? Kudengar si Mo Chenren dari provinsi Jiangnan memiliki teknik yang dapat mengendalikan guntur petir. Apa kau akan menggunakannya untuk melawanku? Monan berkata, hukum alam berubah menjadi petir surgawi sesuai keinginanmu. Api biasa seperti itu bisa kupadamkan dengan mudah. Akan kubuat kau berlutut padaku. Dasar gak tahu malu. Lalu Lingtian mengeluarkan sebuah pedang. Petirmu cuma segini aja. Trik ini bahkan tak layak untuk digunakan. Lingtian menahan serangannya. Monan, hancur. Aku satu-satunya yang berdarah naga sejati di Kyushu.
Matilah! Pak Tua alkemis berkata, itu adalah kode isyarat persetujuan darinya. Pak Tua yang di kanan berkata, karena Qilingzi sangat serius, maka kita harus memenuhi keinginannya. Ayo, mulai rencananya. Cao Lingtian, matilah! Lalu tiba-tiba Monan dari atas menyerang Lingtian menggunakan tombaknya. Monan, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Asal kau tahu, aku jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Seorang prajurit berkata, instruktur, kami menemukan sebuah pasukan bersenjata 5 mil dari sini. Gerak-gerik mereka sangat mencurigakan dan mereka telah menerobos masuk wilayah siaga kita. Seorang lagi menambahkan, instruktur, sepertinya pasukan keluarga Cao telah berkumpul sekarang dan mereka mencoba menyerang. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Qingluan berkata, keluarga Cao emang selalu berani bertindak di luar batas. Kau harus ingat, mereka memiliki jenderal besar. Kalau ternyata mereka bekerja sama dengan Lingtian dan hendak menyerang tempat ini, maka sepertinya dugaan kepala instruktur benar. Keluarga Cao akan terlibat dalam kekuatan militer. Kumpulkan pasukan operasi khusus dan bentuk 2 tim untuk menangani mereka. Seorang berkata, kenapa pasukan operasi khusus pergi begitu aja? Hahaha. Lihat, kemana perginya pasukan pendukungmu? Ketawa tapi muka di sini datar. Oke. Monan merespon, untuk membunuhmu, aku aja udah cukup. Akhirnya dimulai juga. Cao Lingtian dipukul mundur sampai ke Gunung Kunlun yang ada batunya tadi, batu besar. Brengsek, jangan harap bisa mengalahkanku di sini. Ini adalah monumen batu agung, formasi abadi Gunung Kunlun. Dalam hati Monan, tekanan ini sama beratnya dengan tekanan di tangga surgawi itu. Apa dia ingin menjebakku dengan ini? Lalu Monan langsung bergegas menyerang. 9 bulan abadi penghancur, ingin menghancurkan formasi ini. Teruslah bermimpi. Lalu tiba-tiba Monan terikat rantai. Dalam hati Monan, ini formasi penyegel. Ibunya Lingtian berkata, jangan berdiri aja, cepat bawa musuh Anyin. Orang ini berkata, tapi dia putri militer. Ibunya melanjutkan, apa yang kau takutkan? Keluarga Cao harus menang. Cepat tangkap gadis itu dan bunuh Monan untukku. Shen Hong, apa kalian keluarga Cao ingin cari gara-gara dengan keluargamu? Ketua sekte sudah terbunuh. Sekarang semuanya ditentukan oleh yang menang. Biar aku aja yang membunuh Monan itu. Dia langsung maju. Kalau kau menghentikanku sekarang, apa kau tidak takut keluarga Cao akan memburumu? Liuli, kuharap kali ini kau juga benar. Lingtian di atas batu monumen itu berkata, hahaha, kau seorang diri ingin mengalahkan darah keturunan keluarga Cao. Aku berhasil menanganimu. Sekarang aku akan membunuh semua orang yang berusaha melindungimu satu persatu tepat di hadapanmu. Rupanya kau hanyalah binatang yang membunuh dan menghina orang lain hanya untuk bersenang-senang. Untuk membunuh binatang sepertimu, maka aku gak perlu menahan diri lagi. Daftar hitam, dengarkan perintah. Dalam sekejap Monan langsung menghancurkan rantai-rantainya. Melihat itu, semuanya kaget dan daftar hitam langsung muncul semua. Tentu ketua Su Liuxia datang memimpin semua pasukan daftar hitam. Bagus, Monan, gak kusangka kau masih punya backingan. Kau salah, mereka bukan backinganku, tapi akulah backingan mereka. Pasukan daftar hitam sudah tiba. Tetua Agung, apa kau gak bisa membuka matamu? Apa kau gak dengar perkataan ayahku? Garis kecil, kau masih belum tahu kartu andalan milik Qilingzi. Pasukan kami lebih banyak. Keluarga Cao, Sekte Gunung Kunlun, serta Asosiasi Tan, semua ada di pihakku. Daftar hitam siap bertugas. Bunuh siapapun yang menghalangi. Hari ini, antara dia atau aku, harus ada yang mati. Lingtian berkata, pasukan daftar hitam emang senjata yang bagus. Tapi apa kau lupa dengan formasi Gunung Kunlunku? Dalam hati Monan, aku gak tahu apa yang akan terjadi kalau aku menghancurkan prasasti itu. Tapi aku akan cari tahu. Lalu Monan menyerang batu itu dan batunya retak dan hancur. Lingtian berkata, terima kasih sudah membantuku menghancurkan segelnya. Kau pikir aku menunggu bertahun-tahun di sini hanya untuk balapan naik tangga dengan badut sepertimu? Dalam hati Monan, apa? Hancur semudah ini? Aku sudah tertipu. Monumen itu ternyata hanya sebuah inti formasi. Tapi apa yang tersegel di bawahnya? Lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan besar yang mencoba menangkap Monan. Tapi untungnya Monan berhasil menghindar. Dan itu ternyata sebuah monster. Monster muncul dari bawah sana. Suara ini, mungkinkah? Makhluk itu udah bebas. Suara ini, Qilingzi berhasil membuka segelnya. Semua murid Sekte Kunlun, cepat menyingkir dari arena seni bela diri. Hei, tetua memerintahkan kita untuk pergi dari arena seni bela diri. Semuanya pergi dari situ. Cepat pergi dari sana. Tuh, apa kalian dengar? Ketua menyuruh kita mundur. Seorang lagi berkata, cepat lari. Ku dengar makhluk itu suka memangsa manusia.
cepat pergi sebelum kalian jadi santapannya. Jadi makhluk itu udah benar-benar dilepas. Kekuatan dan kecepatan yang dimiliki monster ini jelas di atas ranah yin yang. Tapi monster ini sepertinya sama sekali gak memiliki kesadaran. Tanpa kesadaran, ia gak akan bisa mendengarkan perintah siapapun. Biar ku ajari kau bagaimana cara duduk yang baik. Monster itu langsung pergi ke arah Monan. Dalam hati Lin Tian, monster Gunung Kunlun itu sebenarnya masih butuh waktu setahun lagi untuk benar-benar jadi nggak terkalahkan. Tapi itu bukan masalah. Ini aja udah cukup untuk membuatku mendominasi saat ini. Monan, hari ini akan kujadikan kepalamu sebagai tumbal dalam perjalananku untuk mendominasi dunia. Monster itu menyerang, tapi Monan berhasil menghindar. Lalu Monan lompat. Monan berkata, monster ini punya kelemahan. Tapi tiba-tiba Lin Tian di belakangnya. Kaulah yang punya kelemahan. Kita lihat berapa lama lagi kau mampu bertahan. Monan berhasil menahan serangan Lin Tian, tapi monster itu berhasil menyerang Monan dari belakang. Monan terhempas ke tanah. Mampus, kau sudah kalah. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Aku tak akan membiarkanmu melukainya. Ternyata itu adalah Suanyin. Hei, menyingkir dariku, dasar jalang. Jalang, kau yang memaksaku, monster Gunung Kunlun. Lalu tiba-tiba muncul banyak es. Teknik es ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Monster Gunung Kunlun. Apa? Bahkan monster Gunung Kunlun pun mereka berdua terjebak dalam es. Dharma universal bayangan spiritual. Lalu Monan menyerang monster Gunung Kunlun itu. Lalu Monan memanggil sebuah entah Xiaolong period tahap ketiga. Ternyata Monan memanggil sebuah naga. Tapi kali ini bukan naga Bear Brand. Naga itu langsung menyerang monster itu. Apa? Kekuatan spiritual monster Gunung Kunlun dihisap begitu aja oleh naga ini. Lalu Monan menggunakan skill teknik pemecah bintang dan juga seni immortal 10 bentuk. Hah? Cilinze kalah. Monster Gunung Kunlunku mati. Suanyin, bertahanlah. Lalu Monan memberi Suanyin pil. Monan, kau baik-baik aja? Iya, tentu. Lihatlah, aku baik-baik aja. Maaf, Suanyin gak berguna dan cuma bisa menghalangimu. Itu gak benar. Kalau bukan berkatmu, kepalaku pasti udah ada di bawah kaki Cao Lin Tian sekarang. Kau sialan. Ini hadiah karena sudah menyelamatkanku. Suanyin, terima kasih. Sekarang istirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Ketua, semua anggota keluarga Cao sudah kami kumpulkan. Pianhua membantu Suanyin. Nona Suanyin, biar ku bantu berjalan. Nggak usah, terima kasih. Aku bisa sendiri. Monan berkata. Liu Xia, kau tiba-tiba, dasar bocah bajingan. Bunuh aja kami kalau berani. Keluarga kami punya banyak dukungan. Kau pikir setelah kau membunuh kami, kau bisa duduk santai? Terus dia diinjek sama Liu Xia. Maaf bos, gak ada cara lain untuk menutup mulut wanita ini. Udah dihajar habis-habisan, masih aja cerewet. Monan membalas, kalau begitu buat dia sampai benar-benar sadar akan situasinya. Keluarga Cao kami bisa memproduksi Cao Lin Tian. Kami bisa membangun 2 cabang lainnya. Bukan, tapi 3. Kau gak bisa seenaknya membunuh kami. Kau tak akan bisa melindungi Jalang itu selamanya. Saat dia tidak bersamamu, orang kami akan menculiknya, menyiksanya, merusak tubuhnya, lalu membakarnya menjadi abu. Akhirnya mulutnya diikat. Kenapa orang-orang di keluarga Cao semuanya isinya gini sih? Emang bener, anak dan ibu memiliki sifat yang mirip. Monan, tertawalah selagi kau bisa. Asal kau tahu, keluarga Cao kami saat ini sudah mengirim orang-orangnya untuk mengepungmu di semua titik. Kalau kau membunuh kami, kau gak akan bisa keluar dari Gunung Kunlun. Dan kalau kau beruntung dan bisa lolos sekalipun, keluarga Cao akan terus memburumu sampai ke ujung dunia. Itu bagus. Justru itu yang aku inginkan, mengumpulkan kalian semua hari ini, lalu melenyapkannya sekaligus. Itu kalau kau beruntung dan bisa lari. Aku emang sudah menantikan momen ini, di saat kalian semua menampakkan diri. Lalu Monan menggunakan kekuatan suci Tao Surgawi. Monan menggunakan skill pembakaran garis keturunan, kutukan pembunuh 100 mil, teknik cermin darah. Menggunakan darah sebagai media batas, kerabat sedarah dari pemilik darah ditarik keluar di cermin. Jaraknya 100 mil. Monan mode santet. Dalam hati Monan, awalnya aku datang kemari hanya untuk mengambil sertifikat nikah. Tapi dari perkataan kalian, jika aku membiarkan kalian hidup, aku akan membahayakan Suanyin. Lalu di cermin itu muncul Cao Kuang. Monan berkata, kalau begitu, pilihanku sekarang hanyalah menghancurkan kalian semua. Cao Kuang muncul di cermin Monan. Lalu tiba-tiba Cao Kuang bertingkah aneh. Lalu setelah itu Cao Kuang tubuhnya terbakar. Hah? Selanjutnya, bunuh. Sekarang kita melihat markas pasukan khusus keluarga Cao di luar Gunung Kunlun. Seseorang berkata, Tetua Agung, gawat. Cao Yilei yang diutus untuk mengkomando pasukan ke Gunung Kunlun terbakar hangus. Hah? Apa? Sepertinya ada orang yang merapal kutukan pada kita. Orang itu matanya merah dan juga dia terbakar. Aduh, Dan akhirnya seluruh markas pasukan khusus keluarga Cao terbakar semua. Berikutnya, bunuh. Selanjutnya, bunuh. Tidak, jangan. Kau bajingan.
Jangan lakukan itu. Keluarga Chow gak punya dendam atau kesalahan apapun padamu. Tapi kau ingin melakukan hal ini pada kami. Gak punya kesalahan. Sepertinya kau sudah melupakan kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri. Apa kau ingin membuatku menunggu sampai Xuan Yin mati baru membunuh kalian? Kalian semua mati aja. Dan akhirnya cerminnya pun pecah. Sepertinya kau adalah orang terakhir dari keluarga Chow. Ada satu hal terakhir yang ingin kutanyakan padamu. Semua ini berawal dari ulahmu atas kematian ibu Xuan Yin. Apa kau menyesal sekarang? Ling Tian merespon, menyesal karena menginjak semut. Di sini gue nggak tahu Ling Tian dibunuh atau enggak, tapi kayaknya sih iya sih. Sementara itu, di suatu tempat bermil-mil jauhnya, apa itu? Dewa. Ada seseorang yang misterius. Jangan-jangan anggota keluarga Chow. Hormat pada Mo Chenren, hormat pada Mo Chenren. Dalam hati Monan, teknik kutukan pembunuh 100 milku masih belum sempurna. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah efek teknik itu. Kalau keluarga Chow masih punya orang yang lebih kuat dari Ling Tian dan dia sedang berada ribuan mil dari sini, maka ini masih belum berakhir sampai di sini. Dan ancaman yang Ling Tian katakan bukan cuma gertakan aja, tapi ancaman apapun itu. Kalau aku emang harus melakukan ini lagi, maka aku nggak keberatan. Sekarang karena aku telah menyerap energi Chow Ling Tian, aku nggak sama seperti sebelumnya. Seorang dari daftar hitam berkata, "Ketua, ini sertifikat nikahnya. Kerja bagus. Kembalilah." "Baik," Pianhua berkata. "Ketua, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Nona Xuan Yin. Xuan Yin, lihatlah, ini sertifikat nikahnya. Mulai sekarang, kamu sudah bebas." Xuan Yin berkata, "Apa yang Chow Ling Tian katakan benar. Kenapa? Apa aku melakukan hal yang menyinggung mereka? Kenapa dia membunuh ibuku?" "Tenanglah, jangan menangis. Kamu sama sekali gak melakukan kesalahan apapun. Monan, terima kasih. Aku beruntung bisa mengenalmu." Xuan Yin, apa kau mendengarku?" Dalam hati Monan, dilihat dari kondisinya, sepertinya dia telah menyentuh seni tabu bulan abadi. Kalau terus seperti ini, nyawanya dalam bahaya. Tidak, tak akan kubiarkan apapun terjadi padanya. Sekarang, nanti, besok, lusa, dan selamanya, aku akan menjagamu. Di lautan kesadaran spiritual Monan, "Xuan Yin, tunggu aku. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, tak akan kubiarkan kau meninggalkanku lagi, apapun taruhannya." Ini dia, mantra yang kau gunakan untuk menolongku mengkonsumsi 80 tahun masa hidupmu. Sekarang, cuma ada satu cara. Teknik suci primordial, pembalik yin dan yang. Lalu kita langsung lompat ke sehari setelah pertarungan dengan sekte Gunung Kunlun. Xuan Yin berkata, "Monan, sebaiknya kau berhenti memotong masa hidupmu. Aku nggak ingin melihatmu jadi kakek tua." Monan berkata, "Dasar, apa sedang kau bicarakan?" Dalam hati Monan, aku nggak bisa membiarkannya mengetahui situasiku saat ini. Monan melanjutkan, "Tapi kalau aku nggak menggunakannya, kamu bisa dalam bahaya." Monan, "Tapi..." Yaudah, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah yang cukup. Jangan terlalu sering main HP. Perbanyak tidur. Oke. Liu Sha menghampiri Monan dan berkata, "Ketua, di sini kau rupanya. Orang-orang di luar sudah berlutut dan menunggumu sejak pagi. Gak ada yang bisa membubarkan mereka. Mo Chenren, aku sudah dibutakan. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan kami. Generasi muda keluargamu banyak yang kurang disiplin dan menyinggung perasaan Anda. Kami sudah memberi mereka pelajaran. Aku harap Anda mau memaafkan mereka demi Xuan Yin. Yang lalu, mari kita biarkan berlalu. Tolong ampuni nyawa mereka." Monan bertanya, "Liu Sha, bagaimana situasi di Gunung Kunlun?" Liu Sha menjawab, "Semua tetua sekte beserta seluruh muridnya sudah dimusnahkan. Berikut daftar harta rampasan yang berhasil dikumpulkan." Monan berkata, "Kerja bagus. Gak perlu memperlihatkan daftar itu padaku. Aku percayakan padamu untuk menanganinya." "Bagaimana dengan asosiasi Tan?" Liu Sha menjawab, "Para anggota yang tertangkap sudah ada di sini, tapi kami nggak menemukan tetua Chuang Cheng di tempat saat itu." Monan berkata, "Cepat sekali kaburnya. Aku butuh pil-pil itu sekarang. Biar aku sendiri yang mencari mereka." "Yakin mau pergi sendiri? Kau adalah kakek tua sekarang. Minta seseorang untuk mengantarmu ke sana." "Oh, nih, coba kau lihat sendiri." Liu Sha mengecek. Apa? Kau ingin aku meramal masa depanmu dengan melihat telapak tanganmu? Sini, coba kau lihat pernikahanmu. Tunggu, apa yang terjadi dengan masa hidupmu? Monan, kau memotong masa hidupmu sebanyak 100 tahun. Aku memberitahu Xuan Yin bahwa untuk menyelamatkannya, aku mentransferkan sedikit masa hidupku padanya. Akan tetapi efek sampingnya, tubuhku akan mengalami pendinginan ekstrim dan penuaanku akan jadi lebih cepat. Tapi aku nggak mengatakan padanya kalau sebelumnya saat dia mencoba menolongku, dia mengaktifkan sebuah mantra yang memotong 80 tahun masa hidupnya. Lalu aku menanggung harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan mantra itu. Dan pada saat yang sama, mentransfer masa hidupku padanya. Itu artinya, dalam 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan besok, kau bisa mati kapan aja karena kehabisan masa hidupmu. Begitulah. Itu sebabnya, aku gak punya banyak waktu. Aku akan pergi sendiri malam ini. Ketua, kau..." Monan berkata, "Jangan melihatku dengan tatapan seperti itu. Apa kau merasa kalau mengikutiku akan membuatmu menderita? Apa kau berpikir kalau seperti ini aku masih bisa membantumu mewujudkan keinginanmu? Aku hanya ingin melakukan hal baik sebelum aku mati." Liu Sha berkata, "Oh,
kau masih peduli pada orang lain. Kukira kau hanya bisa memikirkan Xuanyin di hatimu. Mona merespon, jangan khawatir, aku menguasai banyak mantra. Seperti mantra yang bisa menyembuhkan cedera bahumu tanpa meninggalkan bekas luka. Oh, apa ada sebuah mantra untuk membuat dua benda ini jadi lebih besar? Monan menjawab, gak ada. Kalaupun ada, siapa orang bodoh yang mau mempelajarinya? Besok malamnya di Shenongqia. Bos, sebelah sini. Akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu setengah hari. Kau juga tampak berbeda. Keren. Monan berkata, kau bisa membuat sampah berserakan seperti ini dalam setengah hari. Cepat bereskan. Apa kau gak pernah belajar soal peduli lingkungan? Ya bos, masuk aja ke dalam mobil dulu dan tunggu aku sebentar. Hei laki-laki tampan, kita ketemu lagi. Ternyata itu Liuxia. Hei, apa kau gak mau pergi kencan denganku? Kalau gak mau, nanti aku telanjang loh. Mona berkata, coba aja, akan kubuat pakaianmu menempel padamu selamanya. Lao Chu kompor. Apa kalian berdua perlu aku pergi sementara waktu? 15 menit cukup gak? Mona melanjutkan, kenapa kau di sini? Bagaimana dengan pasukan daftar hitam? Liuxia menjawab, aku sudah menangani masalah di sana. Sisanya sudah kuserahkan pada yang lain. Mona merespon, mereka baru selesai berperang dengan Sekte Kunlun. Kenapa mereka masih pergi bersamamu? Mereka harusnya mengambil cuti. Liuxia membalas, mereka di sini karena mengkhawatirkanmu. Kalau sampai ada masalah dalam perjalananmu, pasukan daftar hitam gak akan punya pemimpin lagi. Lao Chu, kenapa kau ikut? Aku sebenarnya gak mau datang. Kakak tertuaku yang menipuku dan memaksaku datang kemari. Awalnya mereka bilang akan membawaku ke Shenongqia untuk liburan. Ya aku senang. Kupikir ini adalah hadiah yang pantas untukku sehabis bekerja keras. Tahu-taunya malah panggilan tugas lagi. Udah, berhenti protes dan fokus berkendara. Ketua, aku tahu meskipun kita mendapatkan banyak harta rampasan dari peperangan ketua Sekte Kunlun, tapi banyak juga rekan kita yang jadi korban. Lao Chu juga sempat terluka sebelumnya, tapi sekarang dia yang paling sehat walafiat. Siapa orang yang di bagasi itu? Apa kau masih ingat murid Sekte Kunlun yang menaiki tangga bersamamu? Namanya Chuang Yan. Dia murid terbaik dari Asosiasi Tan. Kami menangkapnya di Gunung Kunlun saat itu. Kita bisa menggunakannya sebagai penunjuk arah sesampai kita di wilayah Asosiasi Tan nanti. Banyak pemeriksaan nanti di sepanjang jalan. Dan si gendut ini sangat buruk dalam menangani yang seperti ini. Itulah kenapa keberadaanku ini sangat dibutuhkan. Untung aja kita nggak menunda perjalanan ini. Lao Chu berkata, Kak, bisakah kau berhenti membuatku merasa jadi orang yang paling gak berguna di dunia? Aku cuma tukang antar. Wajar kalau kemampuanku di bidang lain masih sangat kurang. Kesal. Cerewet. Nyetir yang bener sana. Gak ada pengendara lain di belakang. Kenapa kau terus-terusan melihat ke belakang? Sekali lagi kau melirik ke belakang, maka aku akan memenggalmu. Xuanyin, kau udah sadar? Makanlah dulu. Bibi membuatkan bubur untukmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana Monan? Lalu Xuanyin melihat pesan yang dikirim Monan. Tulisannya, aku pergi ke Shenongqia. Aku mungkin gak bisa menjawab panggilan selama beberapa hari. Tapi jangan khawatir, orang-orang dari daftar hitam akan menjagamu dari belakang. Kau bisa menemui Liuxia kalau butuh sesuatu. Xuanyin langsung pergi. Xuanyin, kau mau kemana? Kau masih butuh istirahat. Cepat kembali. Dalam hati Xuanyin, aku punya firasat buruk. Kakak Monan pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus bicara dengan kakek Huang Fu. Lalu kita berpindah ke kediaman Jenderal Huang Fu. Jenderal Huang Fu berkata, kalau begitu, situasinya sangat serius. Secara paksa, menggunakan level sihir setinggi itu dengan basis kultivasimu yang sekarang, tentu itu akan mengakibatkan efek samping yang sangat besar. Tapi kau nggak apa-apa sekarang. Itu artinya, Mona mentransfer efek samping yang harusnya kau tanggung ke dalam tubuhnya. Dia pasti sedang dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Dia pergi ke Shenongqia untuk menemui Asosiasi Tan. Dia mungkin membutuhkan ramuan untuk memperpanjang masa hidupnya. Xuanyin bertanya, tapi apa ramuan dari Asosiasi Tan itu benar-benar bisa memulihkannya? Huang Fu menjawab, sulit untuk menebaknya. Tapi jangan khawatir, dengan basis kultivasi Monan, kondisinya saat ini tak akan secara langsung mengancam nyawanya. Adapun soal metode cracking itu, Sekretaris Chang, masuklah, apa perintah Anda? Kakek Huang Fu berkata, tolong, batalkan semua agendaku sampai besok lusa. Dan siapkan helikopter untukku. Kemana Anda ingin pergi? Ke Lembah Tarim. Lalu menggunakan helikopter, mereka pergi ke Lembah Tarim di Gurun Taklimakan. Kakek Huang Fu berkata, ingat, apapun yang kau lihat di sini gak boleh kau sebarkan di luar. Xuanyin menjawab, iya kek, tapi kita sudah terbang sehari semalam. Apa ramuan yang bisa memulihkan Monan itu benar-benar ada di tengah gurun ini? Kau akan segera tahu nanti. Lalu tiba-tiba, dalam hati Xuanyin, ada kota besar di tengah gurun seperti ini. Lalu siapa pasukan bersenjata ini? Kakek Huang Fu berkata, mana orang yang ku cari? Lapor pak, kami sudah menemukan orangnya. Saudara Huang Fu, lama tak berjumpa. Ada perlu apa kemari kali ini? Kakek Huang Fu menjawab, lama tak bertemu, saudara Yanxia. Kau semakin sehat dan kuat aja? Apa basis kultivasimu meningkat lagi? Yanxia menjawab,
Ah tidak, hampir naik pun tidak. Huang Fu berkata, perkenalkan, ini cucuku, putri keluargamu, Kota Yancing, Mu Xuanyin. Salam paman. Ya, walaupun basis kultivasi yang gak begitu tinggi, dia adalah gadis yang cerdas dan baik. Saudara Huang Fu beruntung punya cucu sepertinya. Jadi, ada perlu apa tiba-tiba datang menemuiku seperti ini? Kau gak mungkin kan ingin aku memperkenalkan cucuku sebagai pasangan untuk cucumu? Ceritanya panjang. Aku perlu bertemu dengan Panglima Perang Red Thunder. Aku selalu bisa mengantarmu bertemu dengan siapapun di sini. Tapi kalau Panglima Red Thunder, Huang Fu, apa yang membuatmu tiba-tiba ingin menemuinya? Huang Fu menjawab, sulit untuk menceritakan semuanya. Cucuku sedang dalam bahaya dan aku gak punya banyak waktu. Dan ini menyangkut masalah hidup dan mati. Hanya Panglima Red Thunder yang bisa menolong masalah ini. Baiklah, aku akan mengantarmu untuk menemuinya. Kau beruntung karena beberapa hari lagi dia akan pergi dan hanya akan kembali lagi setelah 3-5 bulan. Ini bukan hal yang mudah untuk ditangani. Kau harus memberiku 2 tangki anggur spiritual sebagai upahnya. Gawat, karena pergi buru-buru, aku lupa membawanya. Huang Fu berkata, kemarin aku buru-buru, aku lupa bawa anggur spiritualnya. Besok ya, sumpah. Yang Xia merespon, kau selalu aja begini, kebiasaan. Paman Yang Xia, meskipun kami nggak membawa anggur spiritual, rupanya aku masih punya 2 helai daun spiritual. Ambillah. Wah, nonamu, kau benar-benar paham masalah seperti ini. Daun spiritual ini malah lebih langka lagi. Oke, karena kau sedang buru-buru, maka kita nggak perlu menunda waktu lagi. Ayo, dan mereka pun sampai di sebuah seperti perkotaan. Tunggu sebentar di sekitar danau. Aku akan kembali sebentar lagi. Dalam hati Xuanyin, gak kusangka orang di sini sangat memandang berharga daun spiritual. Kak Monan, kau emang hebat. Kak Monan, bertahan dan tunggulah. Kami akan segera menemukan cara untuk memulihkanmu. Bagaimanapun caranya, aku akan menyelamatkanmu. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu dari air. Hah? Apa itu? Ada sepasang mata di dasar danau itu. Yang Xia berkata, oh, aneh. Biasanya dia tidak menunjukkan diri. Tumben hari ini dia bergerak. Semuanya beres. Kita bisa menemui Panglima Perang Red Thunder. Mereka pun pergi ke sebuah kapal. Sebelah sini. Nah, dari sini loncat aja. Kakek Huang Fu berkata. Xuanyin, ayo pegangan yang erat. Oke. Yang Xia berkata, Panglima, aku sudah mengantarkan mereka padamu. Oh, itu mereka. Terima kasih kerja kerasmu. Dalam hati Xuanyin, orang ini di mana aku pernah melihatnya? Kakek Huang Fu berkata, Panglima Perang, cucuku memiliki penyakit langka. Kumohon, bantu aku menyembuhkannya. Oh, kemarilah biar kulihat. Dari warna rambutnya, kalian ingat seseorang gak sih guys? Lalu Panglima Red Thunder mengeluarkan sebuah seperti cermin. Nona, teteskan darahmu ke cermin ini. Setetes saja. Oke, dalam hati Xuanyin, orang ini rasanya nggak asing. Lalu Xuanyin meneteskan darahnya. Bagaimana bisa seperti ini? Tubuhmu nggak sedang dalam masalah serius. Bahkan ini merupakan harta terbaik yang pernah kulihat. Tapi hasil ini menunjukkan kalau kau telah menggunakan suatu teknik terlarang. Melanggar hal yang tabu pasti akan mengakibatkan suatu efek samping. Tapi bagaimana bisa kau menghilangkan efek samping itu? Xuanyin menjawab, ini semua berkat pacarku. Dialah yang menanggung semua efek sampingnya yang seharusnya kubayar. Red Thunder berkata, kau yakin pacarmu seharusnya seumuran denganmu, sedangkan dia menanggung efek samping ini dan mentransfer masa hidupnya untukmu? Xuanyin merespon, itu benar. Kakek Huang Fu juga bilang jika dia pasti kehilangan banyak masa hidupnya. Huang Fu berkata, kami kemari untuk menyelamatkannya, Panglima Perang. Aku berani menjamin dengan namaku sendiri jika apa yang garis ini katakan adalah kebenarannya. Dalam hati Red Thunder, garis ini dia nggak terlihat sedang berbohong. Tapi jika benar demikian, Red Thunder berkata, coba teteskan darahmu lagi. Kali ini 10 tetes. Kalau emang ada orang semacam itu di dunia ini, dengar, aku yakin orang itu setidaknya menghabiskan 80 tahun masa hidupnya untuk menyelamatkan nyawamu. Dan terlebih lagi, sebelum itu, dia juga menanggung hukuman Tao yang seharusnya kau bayar setelah menggunakan teknik terlarang itu. Masa hidupnya paling lama tersisa 3 tahun. Namun besar kemungkinan dia bisa mati bulan ini, minggu ini, atau bahkan besok. Soalnya sedikit flashback. Dasar, kalau aku nggak menggunakannya, kamu bisa dalam bahaya. Untuk menyelamatkanmu, aku perlu mentransfer sedikit masa hidupku padamu. Ya, efek sampingnya, aku mungkin akan menua lebih cepat. Aku mungkin akan jadi kakek-kakek dalam beberapa tahun aja. Xuanyin berkata, Panglima Perang, bisakah Anda menyelamatkannya? Anda pasti bisa kan? Tolong selamatkan dia. Aku nggak ingin dia mati. Ya, aku emang bisa. Benarkah? Syukurlah. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya, aku janji akan melakukan apapun. Aku siap menjalankan perintah apapun darimu. Baiklah, aku cuma punya satu syarat. Aku hanya ingin kau menikah dengan anakku. Nggak bisa. Apapun selain itu. Uang, iya. Berapa uang? Uang yang Anda butuhkan 100 juta. 100 juta pun gak masalah. Aku hanya gak bisa menikah dengan anakmu. Huang Fu berkata, Panglima Perang, bukankah syarat tadi terlalu memaksa? Yang Xia berkata, mau bagaimanapun, garis ini kemari untuk menyelamatkan lelakinya. Permintaan ini sama sulitnya seperti menghidupkan orang yang mati. Jenderal sepertimu pasti memahami ini kan? Nona, putraku seumuran denganmu.
dia punya sifat yang baik. Meskipun dia nggak menguasai seni bela diri ataupun kultivasi, aku yakin dia akan memperlakukanmu dengan sangat baik seumur hidupmu. Aku juga tidak akan memaksa. Kalau kau setuju, tinggallah di sini. Tapi kalau kau menolak, silahkan pergi. Aku jamin, anakku akan membahagiakanmu seumur hidupmu. Tinggallah di sini kalau kau setuju. Tapi jika tidak, maka silahkan pergi. Nona, kau bisa mempertimbangkan ini selama 100 hari atau kau juga bisa mencari cara alternatif lain. Hanya saja, aku takut kekasihmu itu gak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Kakek Huangfu bertanya, Suanyin, gimana? Mau pulang aja? Suanyin berkata, Panglima Perang, bagaimana Anda bisa menjamin kalau Anda bisa menyelamatkannya? Dengar, inti masalahnya adalah orang itu menanggung hukuman Tao yang seharusnya ditimpakan padamu, yaitu berkurangnya masa hidup 3 tahun setiap harinya. Dia hanya perlu mengkonsumsi suplemen yang kaya akan kandungan kehidupan untuk mengembalikan masa hidupnya yang terkuras. Biarkan dia memakan obat ini. Dengan begitu, masa hidupnya yang terkuras akan ditebus kembali. Aku yakin kau nggak akan bisa menemukan obat ini di tempat lain di dunia ini. Dalam hati Suanyin, Kak Monan selalu membantuku dari balik layar. Ini waktu yang tepat bagiku untuk membantunya. Suanyin berkata, baiklah, aku bersedia. Lalu Panglima Red Thunder memberikan sebuah obat. Dia berkata, bagus sekali, aku sangat menghargai keputusanmu. Kau pasti akan menjadi menantu yang baik untukku. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Dan setelah aku menjemput putraku, kalian akan menikah. Suanyin berkata, kakek, tolong. Huangfu merespon, tenanglah, aku pasti akan memberikan obat ini padanya. Suanyin, kuakui, menjadi menantu seorang panglima perang juga bukanlah hal yang buruk. Iya, terima kasih kek. Maaf, aku kelelahan dan ingin langsung istirahat. Baiklah kalau begitu, kuserahkan anak ini padamu. Huangfu pun pergi. Dalam hati Huangfu, panglima perang Red Thunder, kenapa kau melakukan ini? Saat ini, keadaan anak itu pasti benar-benar menyedihkan. Kak Monan, Suanyin gak akan bisa melihatmu lagi. Siapapun, tolong katakan, apa yang harus aku lakukan? Seseorang berkata, Panglima Perang, saya belum pernah mendengar kalau Anda sebenarnya punya anak. Bukankah Anda masih lajang? Dia merespon, kau nggak tahu apapun. Nah, yo. Sebelum aku datang kemari, aku punya seorang putra dan seorang putri. Hanya saja, kami sudah sekian tahun gak pernah bertemu lagi. Kalau dihitung-hitung, putraku harusnya sudah berkuliah sekarang. Oh, benar juga. Mungkinkah yang Anda maksud itu adalah Xiao Yu kecil yang pernah Anda katakan saat mabuk waktu itu? Xiao Yu adalah nama putriku. Udah, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Selain itu, mau sampai kapan kau di sini? Keluar. Oh iya, Panglima Perang. Kita berpindah ke Monan. Dalam hati Monan, aku penasaran bagaimana keadaan Suanyin sekarang. Meskipun aku sudah menugaskan Dark List atau daftar hitam untuk menyamar sebagai tenaga medis untuk menjaganya, tapi bisa jadi masalah kalau sampai dia kabur dari rumah sakit. Atau haruskah aku meminta Su Liuxia untuk menanyakan keadaan di sana? Lupakan. Dark List atau daftar hitam pasti melaksanakan tugasnya dengan benar. Aku nggak perlu khawatir. Liuxia bangun. Lalu tiba-tiba mobilnya seperti melindas sebuah batu dan mobilnya berguncang. Mona menahan Liuxia. Mona berkata, Liuxia, kau mengantuk. Lao Chu menghentikan mobilnya. Aku akan duduk di samping Lao Chu agar kau bisa berbaring di sini. Nggak usah. Aku sudah segar. Maaf ya mengganggu kesenangan kalian para ketua. Tapi dari sini mobil kita udah nggak bisa melintas. Mona berkata, Lao Chu, lepaskan Chuan Yan. Biar dia yang menunjukkan jalan. Dalam hati Liuxia, benar-benar ya. Bukankah normalnya dia meminjamkan pahanya sebagai bantal untukku? Lao Chu berkata, sebelumnya biar ku peringatkan, kau nggak akan lebih menderita selama kau bisa berkata jujur. Sini kau, setuju nggak? Jawab. Liuxia bertanya, ketua, apa kau sedang memikirkan Suanyin? Mona merespon, oh, kau menyadarinya. Liuxia membalas, sangat mudah untuk menebaknya. Emangnya siapa lagi yang ada di pikiranmu selain dia? Sebelum aku pergi, ku dengar dia pergi ke kediaman Jenderal Huangfu. Para daftar hitam merasa kurang enak untuk mengejarnya sampai ke sana. Jadi aku menyuruh mereka kembali. Orang yang diikat melepaskan lakban mulutnya. Dia berkata, Senior, kau udah memukulku sejak turun dari mobil. Sebenarnya, apa yang ingin kau tanyakan? Padahal tinggal tanyakan aja. Iya, iya ya, sampai lupa seberapa jauh Asosiasi Tan dari sini dan dari mana rute tercepat untuk pergi ke sana. Jadi aku dipukul sampai babak belur begini hanya karena dia keasikan memukulku. Orang itu menjawab, ikuti terus setapak ini dan turun tangga. Jalan terus sampai menemukan sebuah kuil. Oh, apa udah dekat dari situ? Belum. Setelah dari situ, lewati beberapa bukit sampai melihat sebuah sungai. Nah, setelah itu naik tangga lagi. Brengsek, tadi udah turun tangga. Kenapa naik lagi? Kau ingin mempermainkanku? Hei, ayo jujur. Kau mau bicara atau tidak? Belum selesai juga. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Mona mengangkat. Iya, halo? Ada apa, Dek? Kenapa menelpon jam segini? Moyu berkata, kalau aku menelponmu, itu artinya
ada hal penting yang perlu kubicarakan. Ah, apa yang ingin kau bicarakan? Apalagi kalau bukan soal tahun baru Imlek yang akan sebentar lagi tiba. Apa yang akan kakak lakukan tahun ini? Apa yang akan kulakukan? Paling-paling sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Asal kau tahu, kakek ingin aku pulang untuk merayakan tahun baru Imlek di kampung halaman. Tapi ibu nggak mau. Aku sempat melihatnya mabuk dan tampak murung. Sepertinya ibu kepikiran ayah. Ingat ulang tahun pernikahan mereka adalah hari pertama di awal tahun. Sedangkan Laucu masih lanjut. Woi, cepet katakan. Woi, bogeng. Kak, suara ribut-ribut apa sih itu dari tadi? Oh, itu teman sekamarku. Laucu, lanjutkan nanti bertengkarnya. Aku sudah menelpon. Moyu melanjutkan. Pokoknya, kemarin malam saat ibu mabuk, aku bertanya soal ayah padanya. Tahu apa jawab ibu? Ibu bilang kalau ayah sedang menjaga sesuatu untuk dirinya dan itu membutuhkan waktu 10 tahun bahkan lebih. Aku bertanya-tanya, menjaga apa? Sampai membutuhkan 10 tahun. Ayah nggak sedang dipenjara kan demi ibu atau semacamnya? Kau punya banyak kenalan kan? Cobalah cari tahu tentang ayah. Dalam hati Monan, ayah, aku nggak pernah bertemu dengannya sejak aku masih kecil. Di kehidupanku yang sebelumnya, bahkan sampai aku meninggalkan bumi, aku nggak pernah bertemu dengannya. Aku bahkan nggak tahu apakah dia masih hidup atau enggak. Tak cuma ayah, keluarga kakek pun masih misterius. Aku sempat menanyakannya kepada ibu saat masih kecil, tapi dia hanya memberitahukan beberapa hal yang nggak penting. Lalu, ibu juga pernah seketika bilang kalau keluarga kakekku mati karena terjebak dalam kebakaran. Pasti ada suatu hal yang disembunyikan di sini. Oi, Kak, dengar tidak? Iya, aku dengar. Aku hanya penasaran, bagaimana rupamu sekarang? Gak terasa waktu berlalu begitu cepat. Selain itu, ayah gak sedang dipenjara. Kalau tidak, apa kau pikir paman dan bibi bisa menjaga mulut soal itu? Untuk lebih detailnya, aku akan meminta seseorang untuk mencari tahu. Kamu tenang aja. Oke, Kak. Ibu sedang gak enak badan. Aku akan memeriksanya. Jadi teleponnya aku tutup dulu. Moyu. Baiklah. Sepertinya ini hal terakhir yang harus kulakukan. Lalu Mona menghampiri orang tadi. Aku gak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Pilih, tunjukkan jalan atau mati tanpa dikubur dengan layak. Dalam hati orang ini bisa menggunakan suatu mantra kutukan untuk memusnahkan semua orang dengan satu garis keturunan sama. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Lalu mereka pun sampai. Mona berkata, jadi ini markas asosiasi Tan. Laucu berkata, wah, terpencil sekali tempatnya. Aku yakin kita nggak akan bisa menemukannya tanpa bantuan anak ini. Orang yang diikat berkata, aku udah menepati janji dan mengantar kalian kemari. Sekarang, apa kalian bisa melepaskanku? Laucu berkata, jangan buru-buru, kami masih nggak tahu mekanisme keamanan macam apa yang mereka pasang di gerbang. Kudengar, asosiasi Tan memiliki suatu keamanan anti penyusup. Sekarang udah hampir fajar. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak di sekitar sini? Benar, sekalipun kau adalah ketua Darklist dan instruktur pasukan khusus, sebaiknya kau menunggu sampai matahari terbit untuk mengunjungi asosiasi Tan. Lucu lanjut. Hey, sepertinya kau jadi semakin sombong ya. Sejak kita sampai di sini, katakan mekanisme macam apa yang mereka gunakan di gerbang. Katakan. Mona berkata, Chuang Yan, aku datang kemari bukan untuk mengunjungi asosiasi Tan, tapi untuk balas dendam. Angin datanglah. Awan terbukalah. Sedangkan di dalam aula asosiasi Tan waktu dini hari, Chuang berkata, sampah. Padahal kau adalah putri asosiasi Tan. Kita sudah mengorbankan banyak orang saat di Gunung Kunlun, tapi kau sama sekali nggak punya nyali untuk berani balas dendam. Kau mungkin bisa hidup dengan tenang, tapi tidak denganku. Orang bernama Monan ini harus mati. Lalu tiba-tiba Ciling menyerang Chuang tapi nggak kena. Sengaja nggak kena, hanya untuk menggertak. Aku sudah muak mendengar suaramu, kakek tua. Sebelum pergi, ayahanda sudah mengatakan untuk tidak banyak tingkah. Apa kau tidak dengar? Ambisimu secara sepihaklah yang telah membuat banyak murid asosiasi Tan mati sia-sia. Orang sepertimu bicara besar soal balas dendam. Bahkan Cao Lingtian aja gak mampu membunuh Mo Chenren. Kecerobohanmu itu hanya akan membuat seluruh anggota asosiasi Tan terkubur bersamamu karena mencoba menggigit sesuatu yang bisa menghancurkan gigimu. Kalau kau ingin balas dendam hanya demi kepentinganmu aja, jangan coba-coba libatkan anggota keluargaku. Kalian berdua duduk dan tenanglah. Masa pagi-pagi udah ribut begini? Benar, lagi pula sekarang bukan waktunya untuk sibuk dengan konflik internal. Kalau begini bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambahnya. Tetua Agung, aku mengerti kau sangat ingin membunuhnya, tapi dilihat dari situasinya, kita nggak memiliki kesempatan untuk menang. Menurutku, Mo Chenren justru adalah orang bijak yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita mengalah dan memberikan hadiah sebagai permohonan maaf kita, kedepannya, dia mungkin bisa menjadi pendukung terbesar bagi asosiasi Tan. Ciling benar. Lebih baik kita selesaikan secara damai. Tunjukkan, berdirinya asosiasi Tan adalah untuk menjaga peradaban dunia, bukan untuk memonopoli dan menguasai. Menurutku, kekalahan ini bisa jadi cambuk untukmu agar bisa lebih meningkatkan diri dalam seni alkimia. Jangan terlibat dalam pertarungan duniawi hanya demi uang dan kekuasaan. Ini benar-benar memalukan. Kita hidup menjunjung tinggi harga diri. Apa kalian rela begitu aja menyerahkan warisan para leluhur kita pada orang lain ketimbang harus hidup sebagai anjing selama sisa hidupku?
Lebih baik kita mengambil inisiatif untuk menyerang duluan selagi Monan sedang cedera dan bertarung mati-matian. Bunuh Monan sebagai persembahan pada rekan-rekan kita yang gugur. Bunuh! Bunuh! Lalu tiba-tiba ada suara berisik dan burung-burung mulai terbang. Apa yang terjadi? Seseorang berkata, "Tetua, gawat, ada orang yang masuk tanpa izin ke markas asosiasi Tan. Pasti Monan. Pas sekali. Cepat, temukan dia. Bunuh! Bunuh dia! Balaskan dendam saudara kita. Semuanya, ikuti aku." Aduh, sepertinya dewa ingin menghancurkan asosiasi Tanku. Yaudah, ayo. Wah, kerja bagus. Gerbangnya langsung terbuka hanya dengan satu pukulan. Bos emang hebat. Tiba-tiba lancang sekali. Siapa yang berani berulah di markas asosiasi Tan? Tetua Agung, selamatkan aku. Bukan cuma mengajarku, mereka juga mengancam akan menghancurkan asosiasi Tan. Oh, kau ingin menghancurkan asosiasi Tan? Mulutmu besar juga, Chuang Cheng. Saat di perjamuan Panglong, kau kabur dengan sangat cepat. Rupanya kau pergi untuk mengadu pada majikanmu. Aku cedera parah saat itu. Tapi kali ini kami semua akan membalaskan kematian saudara-saudara kami. Bunuh dia. Balaskan dendam asosiasi. Bunuh Monan. Liu Sha berkata, "Oh, ternyata kalian udah merencanakan ini sebelumnya. Bagus, bagus." Lao Chu berkata, "Orang ini boleh kubunuh aja nggak?" Su Liu Sha, Monan juga merebut posisimu. Kalau kau membunuhnya, posisi ketua akan kembali jadi milikmu. Dan kalau kau kembali menjadi ketua, kau skip. Buset. Bisa nggak kalau bicara pakai mulut? Jangan pakai pantat. Bau tahu. Oi kakek peot. Sudahi omong kosongmu itu dan terima hukumanmu. Semuanya, kerahkan seluruh kemampuan kalian. Malam ini juga asosiasi Tan hanya akan tinggal nama. Lao Chu berkata, "Sebenarnya kami hanya ingin membunuh si anjing Tua Cheng. Tapi pukulan gak memiliki mata. Jadi jangan salahkan aku." Liu Sha berkata, "Anjing pintar harus menurut. Anjing bodoh harus dihukum. Ayo." Mereka bertiga pun langsung maju. "Hei, kepala dia milikku. Serang!" Udah terlambat untuk lari. Berani macam-macam di kandang harimau. Cari mati. Dasar nggak tahu diri. Kroco seperti kalian, enya aja. Dengan satu serangan, Mona menghempaskan mereka semua. Gila, bos emang luar biasa. Mo Chenren, kau benar-benar berani membunuh muridku tepat di hadapanku. Cepat, bunuh dia. Kau hanya berani memanfaatkan mereka. Liu Sha berkata, "Semuanya dia bereskan sendiri." Lao Chu berkata, "Ya ampun, apa bos sedang kerasukan?" Dia mengamuk dan tanpa ampun. "Kepala asosiasi Tan, tunjukkan dirimu sekarang juga." Mo Chenren, tenangkan dirimu. Ciling datang bersama 3 orang lainnya. "Murid-murid semuanya, hentikan tindakan kalian." Gak ada yang boleh berhenti kecuali aku yang perintah. "Bunuh dia." "Iya, kalian harus menghentikan orang itu. Sekalipun kalian harus mati. Cepat." Sepertinya kau putri asosiasi Tan hanya jadi boneka dalam masalah ini. Kakek peot, kau ingin kabur lagi? Jangan harap. Lalu Monan menggunakan tombaknya. Dia mengeluarkan skill yang bisa memunculkan banyak tombak dari tanah. Tolong aku. Hei, di mana sisi kemanusiaanmu? Yang di kanan berkata, "Mo Chenren, dasar kau iblis keji." Kemanusiaan? Kenapa kau nggak bicara soal kemanusiaan saat komplotan kalian mencoba membunuhku? Lalu Monan mengambil lagi tombaknya. Kenapa kalian nggak bicara soal kemanusiaan saat penyerbuan kalian di perjamuan Panlong? Kalian berani mencoba membunuhku. Aku benar-benar akan menghancurkan kalian semua. Mo Chenren, sekarang akan kuperlihatkan padamu kekuatan asosiasi Tan. Ternyata itu adalah Nona Lu. Nona Lu didorong, lalu dia membaca mantra. Apa kau ingin menggunakan gadis itu untuk mengancamku? Chuang berkata, "Emangnya kenapa? Kalau bukan karena keluarga Lu membiarkanmu mengikuti perjamuan Ivy, kau nggak akan pernah muncul di perjamuan Panlong. Kerugian besar yang diterima asosiasi Tan, semuanya karena keluarga Lu." Lalu Monan menggunakan skillnya lagi, dan dia langsung membunuh 3 orang sekaligus. Apa kau lupa apa yang terjadi pada orang yang mengancamku sebelumnya? Sekarang berbeda. Kali ini kau nggak akan bisa berbuat apapun. Di sana ada banyak seperti tungku. Kali ini hasilnya akan berbeda. Monan berkata, "Apakah formasi 9 tungku ini yang membuatmu begitu percaya diri?" Lalu Monan langsung lompat dan langsung menyerang tungku itu. Dia menghancurkan 4 tungku sekaligus. Dan ternyata itu berefek ke Nona Liu. Nona Liu jadi terluka. Mo Chenren. Baiklah, kalau itu maumu. Beraninya kakek biadab sepertimu melakukan hal sekotor ini. Chuang, kau dasar binatang. Kau nggak pantas menjadi tetua asosiasi Tan. Kau sama sekali nggak pantas disebut manusia. Chuang berkata, "Demi asosiasi, sekalipun semua orang nggak memahami niat baikku, aku tetap akan menggunakan segala cara. Bukankah kau adalah pemimpin daftar hitam dan juga seorang kepala instruktur? Sekarang berlututlah padaku. Berlututlah pada patriark ini. Benturkan kepalamu 9 kali ke tanah sambil menyebutku sebagai gurumu." Kakek bajingan itu, dasar anjing tua biadab. Lalu Monan memegang tombaknya
dia seperti ada keluar aura biru atau cahaya biru dari tubuhnya. Dalam hati Chuang, akhirnya aku merasakan sensasi ini. Dia berkata, kalau kau melakukan sedikit aja kesalahan, aku akan langsung membunuhnya. Ketua, jangan mau berlutut padanya. Iya, kita akan cari cara lain. Tapi Monan hanya diam. Monan berkata, kau ingin aku berlutut pada leluhurmu? Emangnya leluhurmu itu layak, ha? Chuang membalas, leluhurku adalah patriark dari darah keturunan Asosiasi Tan. Bagaimana bisa orang rendahan sepertimu meragukan kelayakan leluhurku? Ayo berlutut. Kalau kau menundanya sedetik lagi, aku akan langsung membunuh gadis ini. Oke, kalau itu emang maumu. Dalam hati Liu Xia, Monan gak mungkin mau semerta-merta melakukan hal semacam ini. Mungkinkah Lu Qingsu sangat penting baginya? Lao Chu berkata, bos, kau gak benar-benar akan berlutut kan? Gak mungkin. Apalagi yang kau tunggu? Cepat berlutut. Dalam hati Ciling, kalau Monan sampai berlutut pada patung leluhur itu, semua reputasinya akan hancur. Tapi kalau sudah sampai ke titik ini, mustahil juga baginya untuk menyerah dengan cara apapun. Lalu tiba-tiba, cahaya biru itu semakin terang dan mulai muncul petir dari atas. Hah? Patung leluhur Asosiasi Tan. Apa kau siap menerimaku berlutut? Jangan banyak mulut. Ayo, cepat berlutut. Lalu petir besar menyerang patung Asosiasi Tan dan juga Chuang di saat yang bersamaan. Nona Lu jatuh. Tapi dengan cepat, Monan sat dan langsung menangkap Nona Lu. Dengan serangan itu, patungnya langsung hancur. Seorang berkata, kekuatan macam apa tadi itu? Apakah itu kekuatan suci? Seorang lagi berkata, apakah Mo Ceneren ini adalah dewa dari surga? Seorang lagi menambahkan, ya ampun, siapa sebenarnya Mo Ceneren ini? Apa patung leluhur bisa menahan kekuatan sebesar itu? Kurasa enggak. Patungnya langsung hancur lebur. Dan Monan berhasil menyelamatkan Nona Liu. Loh, tadi berasaan lukanya ada darah di bajunya. Kok tiba-tiba hilang? Cuaks, kok cuaks? Chuang berkata, mustahil, ini mustahil. Patung leluhur kami harusnya sangatlah kuat. Kau yang mengakibatkan petir tadi. Siapa kau sebenarnya? Monan berkata, karena kau sangat suka dengan ahli kimia, maka masuk ke dalam sini. Tidak, keluarkan aku. Cuaks. Akhirnya satu lagi kelar. Tolong. Dengan cepat, Ciling langsung menyembah Monan. Hormatku pada Mo Ceneren. Terima kasih sudah menyingkirkan aib terbesar Asosiasi Tan kami. Mo Ceneren, hormat pada Mo Ceneren. Asosiasi Tan kalian ingin mencoba membunuhku. Sebagai gantinya, aku akan mengambil semua obat-obatan berkualitas kalian sekarang. Semua itu akan kuanggap sebagai kompensasi atas semua perbuatan kalian. Gimana? Aku bersedia, Mo Ceneren. Semua perbuatan Asosiasi Tan yang menyinggung Anda didalangi oleh Chuang Cheng. Kami sama sekali nggak mendukung tindakannya itu. Monan berkata, berdirilah. Kalau kau emang ambil bagian dalam tindakannya, apa kau pikir aku masih membiarkanmu hidup sekarang? Ciling membalas, terima kasih Mo Ceneren. Mo Ceneren, aku merasa kedatanganmu hari ini juga ada maksud lain. Katakan aja padaku, aku sangat mengenal tempat ini. Jadi itu akan menghemat waktumu, Mo Ceneren. Kami di sini punya ladang tanaman obat. Di antara tanaman obat yang tersedia, ada yang sudah berusia 100 sampai 1000 tahun. Mari ikut denganku. Lalu mereka pergi ke ladang perkebunan obat. Hanya ini, Mo Ceneren, apakah ini semua nggak memuaskanmu? Tanaman obat seperti apa yang kau butuhkan? Mungkin kami bisa membantumu dengan meracikan pil sebagai gantinya. Monan berkata, pil yang bisa memperpanjang masa hidup. Ciling merespon, kami punya pil semacam itu yang bisa memperpanjang umur setidaknya 1 tahun. Pil semacam itu nggak berguna. Mo Ceneren, kalau kau percaya padaku, kau bisa pergi ke gua Tanwang di depan sana. Nggak ada satupun dari kami yang berani masuk ke sana. Tapi kakekku pernah mendapatkan rumput spiritual yang sangat berharga di sana. Monan bertanya, apa kau pernah masuk ke sini? Ada rumor yang bilang kalau dulu ada sepasang kekasih di Asosiasi Tan yang masuk sampai ke dalam sana. Lalu mereka memakan racun dan mati bersama. Katanya tangisan mereka masih sering terdengar saat malam hari. Lalu Monan menarik Ciling. Enggak, aku nggak mau ikut masuk. Enggak, kau akan ikut bersamaku. Mereka berdua pun masuk. Kenapa kau diam aja? Tolong katakan sesuatu. Tiba-tiba, apa itu? Ada banyak peti mati di sini. Monan berkata, lagakmu aja yang seperti Tuan Putri, tapi takut dengan hal semacam ini. Apa salah kalau seorang putri takut pada hantu? Monan merespon, para ahli kimia memiliki prinsip yang sejalan dengan sains. Kenapa kau takut pada hal goib atau semacamnya? Tanaman spiritual itu pasti semacam kembang yin. Pasti dulunya digunakan oleh para ahli kimia kuno semasa hidupnya. Tubuh di dalam peti ini mengandung qi yang sangat banyak. Tanaman ini adalah tanaman spiritual yang sangat bermanfaat. Tapi mereka masih belum begitu dewasa. Selain itu, tempat ini bahkan memiliki peta bintang. Mo Ceneren, tunggu aku. Mungkinkah ini peta bintang Asosiasi Tan yang pernah aku dengar dulu? Katanya, satu pil yang ada di atas petanya bisa membuat seseorang mencapai ranah immortal.
Terlebih lagi, pilnya ada banyak sekali. Ini hanyalah mekanisme asosiasi Tan. Peta bintang ini diletakkan di beberapa titik agar seimbang. Dan jika pil bintang di atasnya didislokasikan, maka akan memicu ketidakseimbangan. Dan suatu mekanisme akan terlihat. Apa benar begitu? Shh, pelankan suaramu. Lalu Monan, dalam hati Ciling, hebat sekali. Padahal setidaknya ada ribuan pil di atas peta bintang itu. Tapi dia bisa tahu mana pil yang bisa diambil dengan aman. Kenapa orang ini bisa sekuat dan secerdas ini? Kenapa dia bisa tahu segalanya? Kalau aja aku punya suami seperti dia. Bukan begitu. Aduh, apa yang kupikirkan? Lalu Monan menggerakkan pil terakhir. Nah, selesai. Beda tuh teriakannya. Tiba-tiba muncul gambar dua orang sedang berciuman. Dia sudah menyatu dengan kutukannya. Sekalipun kau memberikannya pil-pil tadi, sepertinya dia tetap nggak akan selamat. Kalau kau mempercayaiku, aku akan membantu kalian. Aku akan membentuk ulang tubuh kalian agar kalian bisa hidup dan mati bersama. Lalu pil yang ada di tengah-tengah mulut mereka datang ke tangannya Monan dan gulungan itu digulung. Tiba-tiba Monan, waduh, buat thumbnail kali ya. Dalam hati Monan, celaka. Aku lupa membuat penangkal. Lukisan tadi memiliki sihir yang nggak bisa diatasi orang biasa. Sepertinya sihir itu mempengaruhi pikiran Ciling. Lalu Monan membuat Ciling sadar. Kenapa aku seperti ini? Kau kenapa masih terus melihat? Cepat putar badan. Cepat pakai bajumu. Kita akan segera keluar. Hei, tunggu. Oh, apakah ini tanaman spiritual yang kau bilang itu, Saudara Chuang? Benar, tanaman spiritual ya. Lalu mereka berdua keluar. Dan Ciling masih belum selesai memakai bajunya. Melihat itu, seisi asosiasi Tan kaget. Hehe, boleh juga. Aku baik-baik aja, terima kasih. Monan bertanya, ada apa? Lao Chu menjawab, bos, pasukan khusus datang. Katanya ingin bertemu dengan Anda. Dalam hati Monan, pasukan khusus. Kenapa mereka repot-repot mencariku sampai ke sini? Kepala instruktur, ada perlu apa? Komandan Huang Fu memerintahkan kami untuk memberikan ini pada Anda. Dia bilang kalau Anda sangat membutuhkannya. Ini rumput spiritual surgawi yang bisa memanjangkan masa hidup. Bahkan mengkonsumsinya secara mentah aja udah bisa memanjangkan hidup selama 1 dekade. Dan kalau aku memurnikannya terlebih dahulu, manfaatnya akan berlipat ganda. Ini emang gak begitu sulit dicari di dunia immortal. Tapi kenapa ini bisa ada di bumi? Bagaimana Huang Fu bisa mengetahui keadaanku saat ini? Apalagi yang dia katakan, dia tidak bilang apapun. Dia hanya bilang kalau kami harus memberikan tanaman itu pada Anda dan Anda akan langsung mengerti. Hei, katakan. Saya nggak tahu banyak. Yang saya tahu, nonamu saat itu pergi bersama Komandan Huang Fu. Tapi saat kembali, Komandan Huang Fu hanya membawa tanaman itu. Sedangkan nonamu nggak bersamanya lagi. Baiklah, tapi jangan coba-coba menutupi apapun lagi dariku. Baik. Lalu Monan pun langsung naik helikopter. Kembali ke Yanqing sekarang juga. Kita berpindah ke kediaman keluargamu. Seseorang berkata, kakek, makanlah sesuatu. Kau bisa jatuh sakit. Kakeknya berkata, kalau Mo Cenderan sampai nggak memaafkan kita akan berdiri di ujung tebing dengan satu kaki. Bibinya berkata, kalau Mo Cenderan punya niatan untuk membunuh kita pasti udah mati sejak lama. Moyanya menambahkan, iya, ku dengar dia nggak pernah membunuh orang nggak bersalah. Tiba-tiba, di mana Suanyin? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan tit. Brengsek. Dalam hati Monan, bahkan setelah menginterogasi keluargamu, mereka tetap nggak tahu di mana Suanyin dan Huang Fu berada. Dasar bodoh. Dari mana kau bisa mendapatkan rumput spiritual surgawi itu? Pil yang aku dapatkan dari lukisan itu sudah cukup untuk membantuku menerobos dari ranah spirit gathering ke ranah yin yang. Setelah menerobos, masa hidupku akan diperpanjang lebih dari 200 tahun. Dan aku sama sekali gak akan membutuhkan rumput spiritual surgawi itu. Sebenarnya, aku hanya perlu menunggu selama 25 hari saat aliran primordial mengkonsumsi masa hidupku. Aku akan langsung menerobos ranah. Gak ada tulisannya sih. Ya udahlah, menerobos ranah apalah yang keren begitu mungkin ya. Tapi itu terjadi pada titik terlemahku. Setelah mengkonsumsi kekuatan di asosiasi Tan, aku bahkan gak bisa menggunakan kemampuan pelacakku. Tunggu, sensor suara. Lalu 3 jam kemudian, di apartemen Monan, Jingse datang. Oh, jadi itu alasanmu memintaku membeli tiket penerbangan malam-malam begini. Iya, mutiara ini dan mutiara yang Suanyin kenakan adalah mutiara anak dan ibu. Aku ingin kau menggunakan kemampuanmu untuk melacak lokasi mutiara yang Suanyin kenakan. Dalam kondisiku saat ini, aku nggak bisa melakukannya sendiri. Tolong. Jingse merespon, kenapa harus seformal itu? Kau sendiri yang mengajarkanku teknik ini padaku. Sedangkan Suanyin masih di perkebunan Changwu di gurun Talik Makan. Dia main-main di sebuah sungai dan memegang sebuah mutiara. Mungkin yang Monan bilang tadi. Dalam hati Suanyin, hampir aja
aku kehilangan mutiara ini. Lalu tiba-tiba sebuah entah monster, entah hewan tiba-tiba muncul. Seseorang berkata, rupanya tubuhmu mempengaruhi kebangkitan makhluk itu dari hibernasinya. Sejak kau menunjukkan kekuatanmu pertama kali, potensi yang kau miliki melebihi ekspektasiku. Kalau kau berkultivasi dengan baik, kau bisa mengendalikan semua binatang di dunia ini. Aku jadi semakin menyukaimu. Aku akan segera menjemput anakku setelah pekerjaanku selesai. Aku hanya ingin hidup biasa dengan orang yang kucintai. Sedangkan di sisi Monan, akhirnya aku menemukan lokasinya. Tapi kenapa dia ada di tengah gurun talik makan? Suanyin, kenapa kau di tengah gurun? Jingse berkata, Monan, kau mau pergi ke sana? Iya, terima kasih atas bantuanmu. Aku harus pergi ke sana dan menemuinya. Kau pasti kelelahan kan? Istirahatlah. Dengan kondisimu saat ini, kau bahkan gak bisa menggunakan sensor suara. Bagaimana bisa kau pergi ke tengah gurun seperti itu? Aku ikut denganmu. Enggak, gurun adalah tempat yang berbahaya. Garis sepertimu gak boleh pergi ke sana. Jangan banyak alasan. Kau istirahat aja. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Brak, maaf. Keesokan harinya, di markas militer, seseorang berkata, Kepala instruktur, apakah Anda benar-benar gak membutuhkan bantuan kami? Gak usah, ini adalah persoalan pribadiku. Terlalu banyak orang juga akan merepotkan. Lalu tiba-tiba ada banyak prajurit muncul. Apa sedang ada masalah? Entah, saya juga nggak tahu. Ternyata itu Jingse pakai semacam masker, masker maling. Hei, letakkan senjatamu sekarang juga. Jika tidak, kami akan menembakmu. Cepat! Lalu Jingse menaruh alat musiknya dan dia membuka maskernya. Yang Jingse, kau berani sekali menerobos masuk ke markas militer. Dalam hati Jingse, gawat. Aku ketahuan di pos pertama sebelum bisa bertemu dengannya. Aku juga udah membuat masalah bagi kakekku. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana sekarang? Sedangkan Monan, dia langsung menghampiri Jingse, tampaknya marah. Monan, Jingse, kenapa kau keras kepala sekali? Kau nggak dengar ucapanku kemarin? Jingse merespon, aku begini karena aku sangat khawatir padamu. Oh, kepala instruktur. Apa? Jadi begini, begitu. Oke, aku paham. Aku akan mengurus masalahnya. Semuanya, bubar. Pasukan, bubar! Siap! Tuh, wa, ga, jalan! Ya ampun, apa kau tahu aku akan pergi untuk menemukan siapa? Jingse menjawab, aku tahu kamu akan pergi untuk mencari Suanyin. Terus kenapa kau masih mau ikut? Jingse menjawab, aku bisa membantumu menemukannya. Kau tahu kan, gurun itu luas loh. Kemampuan deteksi suaraku bisa membantumu menemukan posisinya. Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu. Jangan terus-terusan memperlakukanku seperti anak kecil. Biarkan aku sesekali membantumu. Oke? Oke, terserah. Wah, aku beneran boleh ikut. Aku boleh ikut denganmu. Iya, tapi duduk di kursi penumpang ya. Pak, siap. Mereka pun langsung jalan. Kenapa mobilnya tiba-tiba berhenti? Bensinnya habis. Kita cuma bisa mengendalikan energi surya. Mudah-mudahan baterai terisi penuh setelah seharian. Jingse berkata, apa yang Kak Suanyin lakukan di tempat seperti ini? Lalu Jingse melihat sekumpulan orang dengan beberapa unta. Monan, lihat, ada seseorang. Dia membawa kawanan unta. Seseorang berkata, Wang Yingche, apa kau masih mau berbicara dengan mereka? Wanita yang di bawah ini, yang pakai dress warna biru sama outer, dia berkata, diam! Bukankah mereka mencoba membunuh untaku dan membuatku berjalan di tengah padang pasir? Tang Cici, sudah aku bilang padamu sejak lama, kita sudah berpisah dengan keluarga Ye. Dan sekarang, gak ada yang bisa dimakan. Lagi pula, kau adalah yang paling ringan di antara kita. Kau dan aku bisa naik di atas unta yang sama. Ya udah, maaf. Kak C, lihat, ada mobil yang mendekat. Orang yang rambut putih berkata, oke, kita rebut kendaraannya. Berikut dengan simpanan mereka. Lalu tiba-tiba, Jingse berkata, Monan, mereka menembak. Monan berkata, oh, mereka ingin memaksaku berhenti. Siapa tadi yang menyarankanku pergi ke arah kawanan unta itu untuk mencari tahu soal Suanyin? Dunia gak seadil yang ada di benakmu. Hari ini akan kutunjukkan padamu sisi terburuk manusia. Si rambut putih harusnya Kak C ya. Dia berkata, kawanku, maaf menakutimu, tapi kami benar-benar kehabisan air minum. Kalau kau mau, kami bisa menukarnya dengan emas. Jingse, tutupi wajahmu. Ingat, jangan percaya kata-kata mereka. Dan jangan sampai mereka tahu kalau kita punya persediaan yang cukup. Lalu Monan pun turun. Sambil menodongkan senjatanya, dia berkata, keluar dari mobil dengan tenang. Kalau nggak mau terjadi hal yang buruk padamu. Kakak C, kita dapat jackpot. Cuma 2 orang dalam mobil. Dan satunya adalah wanita. Kalau kalian nggak ingin mati, singkirkan senjata kalian. Aku benci orang yang menodongkan senjata padaku. Kau berani juga banyak tingkah. Cepat, berlutut. Lalu tiba-tiba, wanita dari pakai dress biru sama rambut diikat, dia berkata, Wang Yingche,
turunkan senjatamu. Itu adalah Profesor Mo dari Universitas Yanqing. Dia Mo Chenren yang juga dijuluki sebagai orang nomor 1 di Qiangnan. Sialan, dia adalah kenalan Cici. Dalam hati Ying Jie, kalau dia emang sampai dijuluki orang nomor 1 di provinsi Qiangnan, sepertinya akan sulit menanganinya. Kak Cie berkata, turunkan senjata. Dia juga teman kita. Oke Kak Cie, wanita yang tadi berkata. Profesor Mo, ingat aku Cici. Maaf menakutimu. Kami akan bakar-bakar malam nanti. Bergabunglah sebagai permintaan maaf dari kami. Dalam hati Monan, gak aku sangka akan bertemu putri keluarga Tang di sini. Ya mungkin aja aku bisa mendapatkan informasi tentang keluarga Tang. Monan berkata, baiklah. Kami terima tawaranmu. Tang Cici berarti ya. Panggil aja Cici. Cici berkata, Profesor, siapa wanita cantik ini? Jangan-jangan Mona merespon. Kalian berdua sama-sama alumni Universitas Yanqing loh. Jingse berkata, salam kenal. Aku yang Jingse. Kak Cie berkata, sial. Cici mengenal mereka. Rencana kita jadi gagal. Temannya berkata, Kak Cie, kita udah di tempat ini selama setengah bulan. Ye Liuli nggak mau mempermainkan kita kan? Gak mungkin. Coba aja pikir. Mana mungkin dia ikut untuk menipu kita? Mona berkata, Cici, apa kau pernah melihat gadis ini di gurun? Cici menjawab, enggak. Apa dia pacarmu? Kupikir kau ke gurun karena ingin pergi ke Abyss Changwu. Ternyata untuk mencari seorang gadis. Mona berkata, oh, apa kalian menemukan Abyss itu? Cici menjawab, tidak, belum. Awalnya, kami ke gurun mengikuti Ye Liuli. Seandainya saudara Ye Liuli ada di sini, dia pasti bisa membawa kita ke sana. Kalau saja bukan karena badai pasir yang memisahkan kami pasti udah sampai di sana sekarang. Kami sudah terpisah selama beberapa hari dan kami nggak bisa saling menghubungi satu sama lain. Dalam hati Monan, gak heran kenapa aku nggak melihatnya di acara perjamuan. Ternyata dia pergi ke sini. Sepertinya orang-orang ini datang kemari sejak sebelum perjamuan Palong dimulai. Itu sebabnya mereka nggak takut padaku. Bahkan sampai tidak mengenalku. Itu juga bagus. Kalau orang-orang ini tahu ada orang kuat yang ikut bersama mereka, mereka akan menyembunyikan informasi yang mereka miliki. Cici berkata, kalau begitu, ayo pergi bersama. Kalau gadis cantik itu benar ada di gurun, maka pasti ada petunjuk mengenainya di Abyss Changwu. Mona merespon, iya, aku akan mempertimbangkannya. Tiba-tiba, seseorang berkata, mempertimbangkannya? Emangnya kau udah meminta persetujuan kapten? Kak Cie berkata, emangnya orang ini layak? Apa yang bisa dilakukan seorang profesor? Menurutku, dia cuma ahli soal kimia aja. Kami sudah kebanyakan orang. Mustahil bisa membawa tambahan lagi. Cici berkata, Mona sangat kuat. Saat dia di perjamuan keluarga Ye, dia menghajar selusin anggota keluarga Chow sendirian. Apa kau nggak tahu soal itu? Kak C membalas, oh, kalau dia emang sekuat itu, aku pasti udah mati. Ketika menodongkan senjata ke mukanya. Kak C, aku udah selesai memotong-motong dagingnya. Kak C merespon, nah, pas, aku lapar sekali. Gas, panggang. Temennya berkata, Kakak C, kau emang bijak. Kalau kita nggak membunuh unta itu, kita pasti cuma bisa makan angin sekarang. Cici, pergi kabari Wang Ling untukku. Cici merespon, hah? Biasanya Wang Cie ini penurut kalau sedang di luar. Tumben, dia berontak sejak 2 hari ini. Lalu dagingnya mulai dimasak. Hei, jangan rebutan woi, bagi rata. Wang Ling, ini bagianmu. Kak Cie, cepat baginya, aku udah lapar setengah mati. Jingse berkata, Master, apa kita benar-benar akan pergi ke Abyss Changwu bersama orang-orang ini? Aku belum pernah dengar ada tempat seperti itu di Taling Makan. Mona merespon, jujur, aku juga baru pertama kali dengar. Tapi kalau tempat itu ada hubungannya dengan Ye Liuli, maka patut untuk diselidiki. Dalam beberapa hari ini, hawa keberadaan Suanyin masih belum meninggalkan gurun ini. Saat mungkin itu ada hubungannya dengan Abyss Changwu. Dan kemungkinan besar ada petunjuk mengenai Suanyin di sana. Suanyin sudah menghilang selama beberapa hari di gurun seperti ini. Setiap harinya sangatlah berbahaya. Dengan kondisi yang sekarang, aku nggak bisa melacak posisi Suanyin. Jadi meskipun orang-orang ini nggak bisa sepenuhnya dipercaya, cuma itu satu-satunya pilihan. Tiba-tiba, Cici, ini untukmu. Cici berkata, Monan dan Nona di sana, ayo sini makan daging. Kakak Cie berkata, Cici, apa yang kau lakukan? Aku belum setuju mereka ikut bergabung. Wang Yingcie, kau mengganggu sekali. Lagian, aku hanya akan membagikan bagianku aja. Dasar rakus. Lalu tangan Jingse ditarik. Yang Jingse, jangan hiraukan laki-laki bau itu. Ayo, makan daging bersamaku. Loh, Jingse berkata, kenapa maksa sekali? Seseorang berkata, Yang Jingse, apa aku mengenalnya? Seorang lagi menambahkan, artis Yang Jingse. Ini benar dia. Maaf, aku nggak begitu lapar. Dasar Cici, dia ceroboh sekali. Sisi atau Jingse ya. Jingse adalah idol terkenal. Dia harus menjaga kalorinya. Orang yang rambut ini, gue nggak tahu style rambutnya apa sih. Ya intinya orang ini berkata, aku sebenarnya adalah penggemarmu. Ini sateku. Tolong terima, ada hatiku di dalamnya. Jingse merespon, penggemar. Aku menghargai kebaikanmu. Orang yang di kiri berkata, aku baru aja menggeledah mobil mereka. Gak ada persediaan apapun di dalamnya. Kak Cie merespon, oh, jadi mereka juga sedang krisis. Tiba-tiba, hey, yang namanya Mo,
gadis itu sangat patuh padamu. Dia lapar, tapi nggak mau makan. Serahkan mobilmu padaku, maka daging ini akan jadi milikmu. Aku juga akan membawa kalian ke Abyss Changwoo dan membagikan persediaan kami pada kalian. Daging itu langsung dihempaskan oleh Monan. Pergi, tinggalkan aku sendiri. Woi, kau punya nyali juga ya? Jingse berkata, Monan, aku ngantuk, tapi nggak ada selimut. Bisa minta tolong ambilkan selimut di mobil? Oke. Hei, beraninya kau mengabaikanku? Dalam hati Kak Cie, brengsek. Rupanya dia cuma babu, seorang artis terkenal. Bagaimana bisa dia merayu wanita kelas atas seperti dia? Dia berkata, Wang Ling, cepat masuk tendaku. Ada apa? Aku belum selesai makan. Udah, cepat. Di tenda? Loh. Ada hati-hati. Dalam hati Jingse, orang-orang ini sangat menjijikan. Lalu keesokan harinya, mereka lanjut jalan. Jingse bertanya, Monan, masih berapa lama sampai kita sampai? Monan menjawab, kalau arah yang dituju Tang Cici benar, harusnya kita sampai sebentar lagi. Nah, itu dia. Akhirnya kelihatan juga. Gila, akhirnya sampai juga. Cici berkata, dilihat aja, kita bisa langsung tahu kalau ini adalah Abyss Changwoo. Unta tua, ayo lari. Yeeha. Ayo, lebih cepat lagi. Wang Yingche, pelan-pelan. Untanya ketakutan. Sial, ini pasir penghisap. Udah aku bilang pelan-pelan. Dalam hati Monan, pasir hisap. Terlalu banyak hal yang kebetulan. Aduh, dasar ceroboh. Monan, ayo bantu mereka. Enggak, pasir hisap ini bukan pasir hisap biasa. Kamu tetap di mobil dan tetap waspada. Monan langsung keluar dari mobil dan langsung menyelamatkan mereka berdua. Monan, terima kasih. Siapa juga yang minta bantuanmu? Aku bisa keluar sendiri. Cih, jangan cerewet. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengeraskan kepala. Ada yang gak beres dengan pasir hisap ini. Seseorang berkata, Bos, pasir hisapnya gak menangkap siapapun. Sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Ternyata ada banyak penjahat. Mereka muncul dari semua arah. Seorang penjahat berkata, Hahaha, garis itu boleh juga. Kita akan punya mainan setelah ini. Seorang lagi menambah, Diam, idiot. Bereskan pekerjaan terlebih dahulu. Kalian sangat sial berhadapan dengan kami. Serahkan semua uang dan harta kalian kalau kalian ingin tetap hidup. Dari lapisan bumi mana kalian berasal? Hah? Berani-beraninya mencegatku. Pergilah ke Abyss Changwoo dan cari tahu siapa sebenarnya Yang Yingche, putra keluarga Wang ini. Wang Yingche, kalau kalian sadar pada perbuatan kalian, maka nyah dari sini. Dalam hati Monan, enggak. Dengan level kultivasi para bandit ini, mustahil bagi mereka untuk menciptakan pasir hisap dengan formasi untuk memindahkan pasirnya. Itu artinya bos mereka masih belum muncul. Seseorang berkata, Oh, sepertinya kita kedatangan tamu spesial kali ini. Kak Cie berkata, bandit murahan seperti kalian berani sekali mencegatku. Dalam hati Monan, aneh, para bandit ini gak cukup kuat untuk membuat formasi untuk memanipulasi pasir hisapnya. Bos mereka masih bersembunyi di suatu tempat. Lalu tiba-tiba, kalau kalian gak bodoh, maka jangan coba-coba melawan. Tiba-tiba muncul sesuatu dari pasir. Kau? Oh, kau mengenalku? Kemana perginya sikap sombongmu barusan? Kau adalah Raja Pasir. Hah, Raja Pasir, orang sehebat Anda gak akan terganggu oleh orang rendahan seperti kami. Tolong maafkan kami, Tuan. Bagus. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian menyerahkan semua barang berharga kalian, penderitaan kalian akan berkurang. Si wanitanya Kakak Cie berkata, Maaf, cuma itu yang aku punya. Banditnya berkata, Hah? Kalian pasti masih banyak menyembunyikan barang berharga. Geledah mereka, cepat. Kakak Cie berkata, Raja Pasir, aku berasal dari keluarga Wang. Aku ingin melintas hari ini. Kuharap kau mengizinkan kami. Seorang bandit berkata, Wah, garis ini boleh juga. Teman-teman, ayo kita coba. Wang Yingche, tolong. Raja Pasir berkata, Berisik, serahkan dulu semua barang berharga kalian, baru bicara. Dasar segerombolan pecundang. Kau, rambut putih, sekarang bukan saatnya menertawakan temanmu. Wang Cie berkata, Raja Pasir, dia mengaku sebagai orang nomor 1 di sebuah provinsi di luar sana. Dia benar-benar sombong di hadapanmu. Kau harus memberinya pelajaran agar dia paham aturan di sini. Monan berkata, aku udah bosan berurusan dengan orang-orang dungu seperti kalian. Terakhir, orang seperti kalian udah aku buat mengemis untuk dibunuh saking menderitanya. Cici di belakang Monan berkata, Monan, Raja Pasir adalah senior tertua Sekte Scorpion. Setelah mengkhianati tuannya sendiri, dia membuat kelompoknya sendiri dan merajai gurun pasir. Monan berkata, aku mengerti. Tang Cici, mundurlah. Hahaha, bagus sekali. Udah lama aku gak bertemu orang keras kepala sepertimu. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu bagaimana aku bisa merajai gurun pasir ini. Dalam hati Monan, dengan basis kultivasinya, seharusnya kekuatannya udah terkuras untuk mengendalikan pasir hisap sebelumnya. Tapi bagaimana caranya? Dia masih bisa membentuk pasir menjadi pasukan. Serang! Oh, rupanya dia menggunakan benang spiritual untuk memanipulasi pasirnya. Pasukan pasir itu menyerang, tapi Monan memunculkan sebuah seperti singa. Seorang bandit berkata, Gila, apakah tadi itu teknik manifestasi singa buas? Seorang lagi menambahkan, apakah dia anggota keluarga seni bela diri kuno? Ternyata dia lumayan juga.
Lalu si Raja Pasir mulai menggunakan sebuah skill. Kalau begitu, coba kita lihat bagaimana kau akan menghalau teknik ini. Lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tapi, langsung dihancurkan oleh Monan. Raja Pasir berkata, pertahanan bagus. Tapi apa kau bisa menghalau sisanya? Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali tangan. Monan, buar. Tapi Monan ternyata baik-baik aja. Aku tahu kalau menanganimu gak akan mudah. Lalu tiba-tiba pasirnya bergemuruh. Apa ini? Pasirnya bergemuruh. Si Raja Pasir ada banyak sekali seperti benang di tangannya yang mengendalikan banyak sekali pasukan pasir. Dan semua muncul ke permukaan. Pasukan pasir banyak sekali. Cingse berikan zithernya padaku, yang dipakai Cingse buat main musik. Nih, oke. Monan, tangkap ini. Dalam hati Monan, berhasil atau gagal, semuanya bergantung pada serangan ini. Hancurlah! Menggunakan alat musik itu, Monan menyerang para pasukan pasir. Pasukan pasir semuanya hancur, dan Raja Pasir pun tumbang. Kah, dari keluarga mana kau berasal? Asal kau mengatakannya, kita bisa akhiri ini dengan baik-baik. Kau yang memulai ini. Dan sekarang, kau juga yang ingin mengakhirinya. Gak semudah itu. Brengsek! Nih, rasakan ini. Raja Pasir ditendang Monan. Badita di kiri berkata, orang itu, dia cukup kuat untuk membunuh Raja Pasir dengan satu serangan aja. Yang kanan berkata, udah, ayo pergi dari sini. Dalam hati Monan, sepertinya dia nggak memiliki sisa kekuatan untuk mengendalikan pasir. Seorang bandit berkata, bos, anak ini pasti tuan muda dari keluarga sini bela diri kuno. Iya bos, benar, kita mundur aja. Sial, kita bahkan belum saling mengenal. Tapi hari ini, aku akan melepaskanmu. Sambil kabur, Raja Pasir berkata, kalau kau emang berani, datang aja ke kota pasir untuk menemuiku. Dalam hati Monan, sial, malah kabur mereka. Kalau dibiarkan, mereka pasti akan berulah lagi nanti. Cici berkata, mereka sudah pergi. Profesor, gak kusangka kau sehebat ini. Yang terkuat Qiangnan emang gelar yang cocok untukmu. Monan merespon, itu gak penting. Ayo siap-siap, lanjut perjalanan dan masuk ke Abis Cangwu. Wanitanya kakak Cie berkata, kalau kau emang begitu hebat dalam hal pertarungan, kenapa kau gak segera bertindak? Semua barang berhargaku udah dirampas oleh mereka. Padahal jelas kau mampu menyelamatkan kita, tapi kau malah diam aja saat kami dirampok. Apa kau ini laki-laki sejati? Kalau kau berani mengucapkan satu hal lagi, kau yang akan kubunuh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!